Sayang. Sudah siap semua. Sini. Ayo kita main lempar anggur. Mister Hu, kapan gaji saya bisa dibayar? Qian Yu, gimana kamu bisa masuk? Siapa ini kotoran? Kayaknya cuma pekerja rendahan. Busuk banget, cepat pergi. Rumah mewah Mr. Hu bukan tempat untuk sembarang orang. Bisa masuk sini, busuk banget. Mister Hu, sudah 3 bulan gaji belum dibayar hari ini. Kalau gaji saya tidak dibayar, istri saya mau cerai sama saya. Tolong bayar gaji saya langsung pergi. Ah, Terima kasih Mister Hu. Ambio. Wajahmu berharga. Atau istrimu yang berharga? Saya paling benci sama kalian yang kerja kasar. Kayak anjing nurut aja. Mau gak uangnya? Saya punya banyak uang gaji kamu. Gak cukup buat beli segelas anggur, tapi saya gak akan kasih. Kamu bisa apa? Tapi saya gak akan kasih, kamu bisa apa? Uang gak bisa balik, gak usah punya istri. Surat cerai cepat tanda tangan. Anakku, tiap hari ada orang nagih utang. Uangmu kapan bisa balik? Gila ya. Hati-hati. Orang sial. Dewa kekayaan kasih kamu skill return rate. Gak dapat lagi. 100.000 hilang lagi. Jangan-jangan saya mau kaya. Om beli 1000 lotre. Ok. Om boleh saya pilih sendiri. Boleh. Yang ketiga dari bawah, yang kelima dari atas. Nak, kayak gitu pasti rugi. Ya Om. Tolong tukarkan hadiahnya. Beruntung dapat 500. Om, ini dapat hadiah utama ya. Hadiah utama 50.000. Ini. 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 Berapa totalnya, Bos? 00 sama dengan 783.000. Adik kecil, apakah kamu punya mata tembus pandang? Mana ada mata tembus pandang ini, dewa kekayaan datang. Saya akan minta pusat lotre mentransfer uang Uang untukmu. kecilnya tidak usah, totalnya 780.000 saja. Oke. Tunggu Bos, ini. 780.000, beli semua nomor ini. Yakin. Ini 80 juta loh adik. Kamu menang. Dewa kekayaan datang. Saya kaya. Ayah ibu dulu karena saya miskin. Kalian menderita hinaan kali ini. Saya akan buat semua yang pernah mengejek kalian bersujud. Kamu datang mertua. Kenapa kamu memukul orang? Memukulmu saja sudah ringan semuanya karena Qian Yu si jenius. Mengganggu Jiao kami, kalau tidak Jiao kami sudah sukses. Masih menunggu sampai sekarang berapa bos? Yang mengejar Jiao kami, mana ada yang tidak bisa, kenapa harus dengan Qian Yu kalian? Benar-benar buta. Kamu lupa bagaimana Qian Yu kami memperlakukan Jiao dengan baik. Iya, kalau tidak karena dia seperti anjing yang tidak mau melepaskan Jiao kami.
Masih menunggu sampai sekarang sudah membuangnya. Anak kalian telah mengganggu Jiao kami selama 5 tahun, ganti rugi 10.000 saja. Kamu apa kamu cepat keluarkan uang. Anak saya kenal pengacara besar kalau sampai berperkara. Biarkan Qian Yu hancur, bisa benar-benar menghancurkan anakmu. Kakak ipar, uang 2.000 yang kalian pinjam. Sudah tertunda setengah tahun. Kembalikan uangnya. Lepaskan ibu saya. Minta uang ya saya kasih. Qian Yu si jenius berani kembali ganti rugi. Kembalikan uang, kembalikan uang. Mereka memukulmu. Tidak apa-apa, kita tidak bisa membayar utang. Biarkan mereka melampiaskan emosi seharusnya. Siapa yang memukul, maju ke depan. Qian Yu, kamu sombong, apa kamu membawa tas sampah? Tidak pergi memungut sampah ya, keluarga kalian berutang. Biarkan orang lain melampiaskan emosi, kenapa? Qian Dabao, kita ini keluarga. Keluarga juga tidak boleh, ini yang menagih utang. Mana ada yang tidak ada hubungan keluarga. Berutang harus bayar, itu sudah sewajarnya. Ayah kandung pun gak boleh. Semua setuju kan bayar hutang. Kalau nggak bayar, muka keluarga lo bakal babak belur. Nggak banyak-banyak, ganti rugi buat Jiao aja 100.000. Tamparan itu aku yang kasih ke mamamu sekali tampar. Aku kurangin 1.000. Sekali tampar 1.000 ya, oke, kasih muka lo. Aku tampar sekali 10.000. Lo cuma pemulung, mulut lo gede banget ya. Sekali tampar 10.000 ya, hari ini aku berdiri biar lo tampar. Kalau lo nggak bisa kasih, aku cabut mulut lo. Sekali tampar 10.000 lo bisa banget ngegombal. Kalau nggak bisa kasih, keluarga lo semua harus berlutut. Biarkan kami tampar. Ayo tampar aja Qian Yu, udahlah. Kita nggak sanggup lawan mereka. Mama nggak apa-apa, buka mata kalian semua. Lihat baik-baik. Apa ini? Mau uang, datang aja buat ditampar. Dari mana uang sebanyak ini jutaan lo? Uang sebanyak ini Qian Yu, lo rampok banknya. Tamparan ini buat mama aku. Qian Yu, lo berani bener namparku. Nampar kenapa nampar, nunggu tanggal tua ya? Sekali tampar 10.000, tamparan ini aku yang beli. Lo apa lo itu orang yang gak tahu balas budi. Tua bangka. Aku? Aku apa aku? Kasih lo. 100.000 semua buat lo. Qian Yu, jangan keterlaluan, jangan pikir punya uang sedikit. Bisa semaunya, kita ini keluarga. Aku emang semaunya punya keluarga kayak kalian. Aku jijik, ambil uangnya. Pergi sana. Qian Yu, lo berani coba aja bunuh aku. Aku lihat aja 1 juta ini cukup nggak buat lo? Pengen tahu aku punya uang berapa ya, buka mata kalian semua. Lihat baik-baik, masuk aja. Qian Yu, lo ini maksudnya apa? Manajer Zhao dari ban pertama Hai Cheng khusus datang ngasih aku uang. Gak mungkin, mana mungkin lo punya uang sebanyak itu. Sampai manajer bank pertama repot ngasih lo uang. Ini aktor yang lo sewa ya, bener nggak? Atau lo lagi hoki banget ya? Nggak punya kekayaan puluhan juta, manajer bank pertama nggak mungkin datang sendiri. Jadi ini pasti palsu. Manajer Zhao, ada yang meragukan identitas lo? Ini adalah aset Tuan Qin, biar kalian lihat. Tidak mungkin dia pemulung, mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Tuan Qin ini, yang Anda butuhkan 20 juta tunai. Sisanya 60 juta saya transfer ke kartu ini. Masih ada 60 juta lagi. Bukan mau lihat apakah saya bisa menghujani kamu dengan uang sampai mati. Ayo. Dia sudah berubah nasib, aku harus cepat-cepat memberitahu Jiao. Pinjam uang sedikit, tidak. Kalau kamu mau uang, majulah ke sini. Saya juga tidak mau, Tuan Qin, 80 juta kekayaan. Kalian berdua berani mengganggu saya, tolong maafkan saya. Kita ini keluarga. Kata keluarga itu sudah tidak ada artinya sejak kamu melawan orang tua saya. Ambil uangnya dan cepat pergi. Tuan Qin, ada kebutuhan apa? Bisa telepon kapan saja. Qian Yu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Iya Qian Yu, apakah kamu di luar melakukan hal ilegal? Ibu, ayah, uang ini. Saya menang lotre. Kota Haye menghadiahkan Tuan Qin 1 buah Hisi Bei, 1 botol mutiara timur, 1 rumah mewah Tang Chen Yipin, 1 mobil Bentley Azur 2850 batang emas. Hadiah uang 20 juta.
Kian Yu hari ini terima kasih sudah menyelamatkan kakek saya. Ini sedikit tanda terima kasih. Apa orang yang saya selamatkan itu? Ternyata raja bisnis kuliner Haye kakek Ye. Iya, kakek saya 2 hari lagi ulang tahun ke-60. Dia suka barang antik saya. Mau ke lelang pribadi di Ding Fusuan untuk memilih hadiah ulang tahun untuk kakek, tapi dia mesti datang berpasangan, saya tidak ada teman pria. Jadi kamu mau saya jadi teman pria kamu? Tidak mau ya. Mau tapi saya cuma tukang batu. Buru bangunan, kamu tidak takut menurunkan gengsi kamu? Manusia tidak ada tingkatan, apalagi kamu orang baik. Baik kalau kamu tidak merendahkan saya. Saya pasti bantu kamu pilih hadiah yang paling memuaskan. Apa yang kamu lakukan, ada undangan tidak? Tidak ada. Ini Ding Fusuan lelang top di Haye. Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Aset kurang dari 20 juta tidak boleh masuk. Status sosial rendah tidak boleh masuk. Masuk Ding Fusuan harus ada tingkatannya. Apa maksudnya status sosial rendah tidak boleh masuk? Seperti kamu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak sampai 100.000 rupiah, kamu pasti tukang batu atau petani ya. Kalau bukan kamu yang status sosialnya rendah, siapa lagi? Kamu pantas masuk ke dalam sini. Mengapa merendahkan buruh tani? 3 generasi ke atas ayahmu kakekmu, siapa yang bukan petani? Jadi anjing galak orang kaya kenapa? Tidak mengakui leluhur lagi ya? Kamu cari masalah ya? Kalau berani keluarkan 10 juta, kami akan berlutut memanggilmu kakek. Suamiku kenapa tidak masuk? Nona Ye, pemimpin industri kuliner, Ye, kamu bilang apa? Tukang batu ini suamimu. Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Ini adalah penerus grup Y kami. Adalah calon menantu keluarga Y kami. Saya yang tidak tahu saya salah. Sungguh lucu, bahkan satpam pun bisa melihat kamu, Kian Yu. Hanyalah jenius rendahan tidak menyangka. Ternyata dianggap harta oleh Nona Ye. Anak ini adalah mantan suamimu yang tidak berguna. Si miskin yang kamu ceritakan di ranjang tadi malam ya? Tidak menyangka Berhasil begitu cepat mendaki tangga tinggi Nona Ye. Tuan Sao, dia memukul saya. Nona Ye memukulmu itu sudah menghargaimu. Lihat baik-baik, dia adalah penerus keluarga Y kami. Calon penerus masa depan. Ayo semua masuk, lelang segera dimulai. Kian Yu, kamu tunggu saja. Masalah kamu memukul ibuku belum aku selesaikan. Kamu lihat apa yang kamu suka, langsung tawar saja, uang kurang aku yang bayar. Kamu harus bantu aku pilih barang bagus. Tenang saja pasti. Yang hadir di sini semuanya orang kaya top di Haicheng, tokoh dunia. Hari ini Ding Fu Pavilion membawa 10 koleksi, termasuk barang antik, lukisan, sertifikat tanah, rumah mewah. Bagi yang hadir, jika ada koleksi yang ingin dijual, juga bisa dilelang langsung di tempat. Mari kita sambut koleksi pertama, keramik biru putih. Asli, pasti asli, aku baru pertama kali melihat. Barang bagus seperti ini, benar ini adalah keramik biru putih Yuan. Harta tak ternilai. Baik Nandou maupun Beikian bilang ini harta tak ternilai. Ini pasti barang bagus. Apa keramik biru putih Yuan cuma barang palsu? Mulai dari 1 juta. Nyonya, kami menawar 2 juta. Nyonya Duan memang royal. Tidak heran keluarga Duan yang terkenal. 25 juta. 3 juta ya. Sebuah guci pecah harganya 3 juta, aku nggak ikutan lagi. Aku nggak suka sama orang kaya kamu yang cuma tukang batu. Sok jagoan kayak rubah pakai kulit harimau. 5 juta. 8 juta Kian Yu pasti dapat. Mau adu duit sama aku, kamu pantas nggak sih? 10 juta. Deal selamat buat yang Master Zhao. Dengan harga 20 juta beli guci palsu. Gimana nih, tunggu aja lihat. Guci palsu, apaan, jangan asal ngomong deh. Kamu cuma iri aja sama aku yang lebih kaya. Benar Kian Yu, meskipun kamu dekat sama keluarga Ye, nggak bakal bisa ngalahin kekayaan yang Master Sao. Jangan asal ngomong deh, pemuda Yuan Qinghua ini. Sudah diperiksa sama ahli. Aku dan Pak Beikian juga udah lihat. Kamu pikir kamu lebih ngerti barang antik daripada kami? Iya, pemuda di dunia ini, salah lihat itu biasa. Kalau salah yang aku aja. Palsu ya palsu, kalian maksa bilang asli. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nanti jadi bahan tertawaan di Haicheng. Jangan salahin aku. Kurang ajar kamu meragukan penilaianku ya. Iya, atas dasar apa kamu bilang ini palsu? Cuma modal mulut doang. Mana bagian palsunya, tunjukin. Guci ini dilihat dari penampilan dan capnya. Sama persis dengan yang asli, tapi aku yakin kelemahannya pasti ada di dalam. Kalau mau tahu asli atau palsu, pecahin aja. Pecahin barang yang ku beli 20 juta. Kamu bilang pecahin ya, pecahin. Mau pecahin juga boleh, tapi kalau nggak bisa bedain asli palsu, kamu harus ganti rugi 3 kali lipat ke yang Master Sao 60 juta. Berani nggak? Iya, kalau kamu nggak bisa bedain asli palsu, kamu harus ganti rugi 60 juta ke aku, berani nggak? Ada apa yang nggak berani? Tapi kalau aku bisa bedain asli palsu, aku nggak perlu ganti rugi sepeser pun. Kalau ternyata palsu, aku terima nasib.
20 juta itu, anggap aja buat main-main, tapi 60 juta ini, kamu sanggup ganti nggak? Aku yang gantiin. Aku nggak percaya, aku pengen lihat. Apakah penilaianmu benar pecahin? Oke, aku turutin kemauanmu. Barang 20 juta bilang pecahin ya pecahin. Mana yang palsu? 60 juta cepat bayar Qian Yu. Sudah kubilangkan mataku tidak pernah salah. Asli ya asli, tidak mungkin palsu. Pekerja bangunan ya tetap pekerja bangunan. Ayam kampung tetap tidak bisa jadi phoenix. Bayar saja Qian Yu, jangan banyak bicara. Semua lihat. Bagaimana mungkin Qian Yu? Apa kamu yang main-main? Tuan Zhao mau ngeles. Seru-seru, ayo ceritain gimana kamu nemuin. Tentu saja karena aku bisa lihat return investasinya. Semua pikir barang dari zaman Yuan bertahan sampai sekarang. Bagaimana mungkin masih begitu utuh? Melewati perang perubahan konflik. Kondisinya masih begitu sempurna. Zaman bisa dibuat tua, teknik bisa ditiru. Tapi koleksi ini salahnya terlalu sempurna. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Masuk akal. Saudara Qin memang teliti sekali. Vegas QNYU. Kali ini kamu beruntung suka melawan aku ya. Ayo main lagi, lihat bisa aku bikin kamu hancur. Koleksi kedua segel batu 1. Koleksi kedua adalah segel batu 1. Tawar yang ini. Bukannya cuma batu ya ini. Percayalah. Segel batu ini harga mulai 10.000. 20.000. Kamu bodoh ya, batu jelek begini. Aku aja bisa lihat tidak berharga, kamu malah nawar 20.000. Benar-benar lebih boros dari aku. Nona Duan benar batu jelek ini buat nahan sayur asin. Aku aja jijik, tapi ada orang buta malah menganggapnya harta karun. Batu jelek begini malah dibeli 20.000. Bukan orang bodoh apalagi. Sepertinya akhirnya sudah jelas. 20.000 sekali. Deal, selamat Tuan Qin dapat segel batu 1. Bodoh sekali, mereka semua menertawakanmu, tidak sadar ya. Nona, di industri barang antik aturannya adalah satu mau dipukul. Sudah kebodohan sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Seperti kata pepatah, orang menertawakan aku gila. Aku menertawakan mereka yang tidak mengerti benda ini. Aku bilang harganya 2 miliar, pasti akan bernilai 2 miliar. 2 miliar. Kayaknya kamu sudah gila sama uang, ya otakmu udah kemasukan air. Biaya tenaga kerja plus ongkos kirim dari lembah ke sini. Harganya cuma 100.000 per biji, kalau kamu beli banyak. Bisa lebih murah lagi. Jangan kira kamu bisa jadi pemburu cuma karena berhasil mematikan lalat. Barang jelek ini harganya 2 miliar. Nama saya balik, tapi kalau ini nggak bernilai, tamparanmu ke ibu saya akan saya balas 2 kali lipat. Baik, saya akan tunjukkan padamu, ayo. Ambil gergaji mesin. Pertunjukan yang seru akan dimulai. Kalian lihat. Astaga, ternyata di dalam batu ini ada rahasia Ini, tersembunyi. apa mungkin segel kerajaan yang hilang milik Jin Wusu pasti. Saya belum pernah melihat segel kerajaan yang begitu jernih dan transparan. Ini khusus untuk keluarga kerajaan 2 miliar. Itu masih kurang, adik Qin memang punya selera. Baru balik Tangan langsung untung 200 juta. Ini nggak mungkin, mana mungkin. Kalian yang punya mata lihat baik-baik, jangan sampai ditipu sama anak ini. Saya suka barang ini, 2 miliar, jual ke saya. Saya tawar 2 miliar 300 juta, dari mana datangnya si manis ini? Berani saingan sama nona kami, sudah nggak sabar mati ya. Sopan-sopan. Adik Qin, saya salut selera Anda. Jauh lebih tinggi dari yang lain di sini. Saya ingin berguru pada Anda. Cuma mau belajar sedikit saja. Tolong terima kami sebagai murid yang kurang tajam mata ini. Kamu ngapain saya suruh kamu juga berguru? Saya. Guru di atas, terima sembah murid Liu Da Bei Yao. Saya nggak tahan ini, teman-teman. Cepat bangun, saya nggak tahan ini. Yang Master Zhao, Anda baik-baik saja. Si Qin berani nggak bertaruh lagi sama saya. Saya akan bertaruh semua asetmu. Kamu kan menang lotre 8.000, kita bertaruh 800 juta. Saya Qian Yu sedang beruntung bukan cuma sekali. 100 kali saya temani karena kamu nggak mungkin menang. Baik, janji ya. Kali ini kita bertaruh tebak buta.
Kita bertaruh isi kotak ini berapa harganya. Siapa yang tebakannya paling dekat dialah pemenangnya. Sial, saya harus lihat barangnya langsung. Baru bisa tahu returnnya, tebak buta ini nggak mungkin. Di dalamnya ada patung 4 kambing yang harganya 2 miliar. Puluhan ahli sudah memeriksanya untuk saya. Seru-seru main barang antik sudah bertahun-tahun. Belum pernah melihat yang seperti itu. Ini cuma mengandalkan keberuntungan. Menurutku Tuan Xiao pasti tidak boleh kalah dua orang ini. Sama-sama punya peluang 50%. Adik Qin sudah menang 2 kali lagi sedang naik daun. Kali ini aku berpihak pada adik Qin. Qian Yu, aku juga percaya padamu. Kenapa takut kalau takut? Kamu bisa merangkak di lantai beberapa putaran. Sambil merangkak, sambil bilang kakek aku salah. Bagus ini Qin Yu. Kamu mau uang atau muka? Kalau tidak mau jadi miskin langsung saja berlutut. Mulai merangkat. Jangan keterlaluan. Qian Yu, menurutku kamu cuma anjingnya Nona Ye. Apa Nona Ye bilang ke timur, kamu tidak berani ke barat? Qian Yu, dia sedang memprovokasimu. Kalau kamu kalah bagaimana? Kalau aku kalah, aku akan memanggilmu kakek dan memberimu 1 miliar. Qin Yu, jangan ngomong kosong mulai hari ini. Kamu akan sial terus. Kotak ini khusus dibuat, bahkan sinar inframerah tidak bisa menembus. Walaupun kamu punya mata tembus pandang juga tidak berguna kali ini. Aku akan membuatmu kalah total. Nona, Ya, kamu pikir dia bisa menang? tentu itu pria yang aku pilih. Aku tidak melihat returnnya, tidak berani nebak. Dia berani apa kecuali. Dia sudah tahu isi kotak ini. Kamu bantu aku. Qian Yu, kamu cuma gigolo muka manis. Kenapa takut kalau lalu minta tolong pada wanita? Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Saya tidak enak badan sebentar kembali. Sepertinya kamu takut dilihat Nona Ye. Kamu merangkak di lantai. Tapi tidak apa, aku pasti akan merekam video kamu merangkak dan menyebarkannya ke seluruh kota. Hai Nona Ye, dia tidak lihat pun harus lihat nanti. Lihat dia masih mau sama kamu tidak? Omong kosongmu terlalu dini. Kalau begitu ngapa lagi buru-buru tebak? Kamu yang tebak dulu. Tadi kamu hebat-hebat, kenapa tidak duluan? Ah, males banget kalian berdua, siapa yang duluan? Saya sudah lelah menang 2 kali berturut-turut. Biarkan Zhao Xiao yang menebak dulu. Kamu bilang tidak takut, tapi aku lihat kamu ketakutan seperti anjing. Wahahaha. Qin Xiaodi coba tebak. Biarkan saya yang tua ini melihat apa sih. Panggil Qin Xiaodi. Panggil saja Master Qin. Jangan-jangan kamu tidak bisa menebak. Kalau memang tidak bisa menebak, itu wajar. Lagi pula Master Qin masih muda, kemampuannya belum terlalu mendalam. Kalau tadi Master Qin cuma nebak-nebak, bagaimana mungkin Master Qin bisa semua tebakannya benar? Bi Qian, kemampuanmu tidak pernah berkembang. Karena kamu tidak tulus, selalu curiga ini itu. Master, tolong berikan jawaban yang pasti. Aku tebak, apakah kamu merasa? Kamu pasti menang. Jangan banyak bicara, kamu mau menebak atau tidak? Ya, tapi aku butuh waktu untuk berpikir lagi. Jangan-jangan Master Qin mau menyerah. Tidak menebak langsung menyerah, kita benar-benar terlalu tinggi menganggapnya Nona. Kupikir guru yang salah ini. Jelas-jelas tidak becus. Kamu ngomong lagi, aku pukul, kamu percaya tidak? Pria yang aku pilih mana mungkin salah. Qian Yu, aku beritahu jangan berpikir untuk minta bantuan lagi. Sebelumnya kamu hanya beruntung. Hari ini aku ingin lihat apakah keberuntunganmu lebih kuat atau keberuntungan Zhao Xiao yang lebih kuat. Berikan aku 2 menit terakhir. Batasi 30 detik untuk memberikan tebakan. Kalau tidak bisa otomatis menyerah, siap-siap merangkak di lantai memanggil ayah. Qian Yu, coba tebak saja satu angka. Paling tidak ada 50% kemungkinan. Masih 10 detik. Qian Yu, penghinaanmu padaku hari itu. Hari ini akan aku balas 2 kali lipat. Bisa dihinakan di bawah kaki Zhao Xiao. Itu juga bisa kamu banggakan. Waktu habis, kesabaranku juga habis. Qian Yu, kamu kalah. Kalau kamu tidak mau berlutut, aku bisa bantu. Aku ingin lihat apakah mulutmu lebih keras atau kakimu yang lebih keras. Kamu mau apa? Zhao Cheng, Qian Yu belum memberikan tebakan, kamu mau apa? Non-duan ini urusanku dengan Qian Yu. Ikut campur tidak pantaskan. Kamu. Lagi patahkan kakinya yang lain. Panggil ayah. Apa yang kamu lakukan hari ini? Aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat. What kamu panggilaya? Kenapa gelap sekali? Tolong. Hentikan, lepaskan dia. Shujun, jangan kau lindungi anak lemah ini. Dia sekarang sudah jadi anak baikku, ayo. Panggil ayah.
kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul. Zhao Xiao, tadi aku tidak menebak karena taruhannya terlalu kecil. Sekarang aku akan menaikkannya jadi 5 miliar, berani tidak? Sungguh lucu Qin Yu, kamu ini siapa? Aku tahu bahkan seluruh keluargamu dijual. Tidak akan bernilai 5 miliar. Kamu. Melihat rendah uang Qian Yu itu ku bayar. Cao Xiao, dia malah memukulku lagi. Jangan banyak bicara. Kamu tunggu saja. Tamparanmu akan kubalas 2 kali lipat. Beginilah, tidak hanya 5 miliar jika salah satu dari kita kalah. Siapa yang kalah akan berlutut jadi bangku daging bagaimana? Apa bangku daging? Ini sungguh menghina Xiao Xiao ini. Orang penting di Haicheng kalau dia kalah. Duduk di bawah orang lain sungguh memalukan. Qin Yu, jangan terlalu senang dulu. Siapa yang menang belum tentu. Jangan bilang begitu, cara bermain orang rendahan ini. Sungguh tidak biasa, sebentar lagi aku menang. Aku sudah tidak sabar mencoba bangku daging ini. Rasanya seperti apa? Dengarkan baik-baik. Barang di dalam kotak ini nilainya 0. Kenapa 0, adik Qin? Jangan-jangan kepalamu dipukul. Sekarang situasinya sudah jelas. Master Qin pasti kalah. Qin Yu, aku sudah tidak sabar ingin mencoba rasanya bangku daging. Aku bilang, barang di dalam ini nilainya 2 miliar. Baik, buka dan lihat. Apa yang terjadi di dalam ini kosong. Ternyata kotak kosong, tentu saja tidak ada nilainya. Master Qin sudah pasti menang. Adik Qin memang punya mata tembus pandang. Sungguh sangat kagum. Serukan, sudah kubilang. Orang yang kupilih pasti tidak salah. Tidak mungkin di dalamnya seharusnya ada. Patang Impat Kambing Yang Bernalai Dua Ratus Buka Juta. matamu lebar-lebar, lihatlah, apakah ada patung 4 kambing di dalamnya? Pasti kamu yang berbuat curang, aku tahu. Kamu memanfaatkan mati lampu tadi untuk menukar isinya. Di dalamnya adalah patung 4 kambing milik temanku, memang bernilai 200 juta. Jadi kamu sudah tahu isi kotak ini sejak awal. Sengaja mengajakku masuk perangkap ya? Berarti Xiao Xiao sengaja memasukkan patung empat kambing yang bernilai 200 juta. Lalu bertaruh dengan Master Qin, sudah tahu jawabannya. Itu berarti sengaja membuat jebakan untuk menjebak Master Qin. Jadi Qian Yu memanfaatkan situasi, menggunakan kotak kosong yang sama persis, dan menukar patung 4 kambing. Ternyata Nona Ye adalah sekutu Tuan Qin. Sekutu apa itu disebut aliansi tidak berpendidikan. Ya. Ayo Tuan Zhao, berlututlah. Berlutut. Berlutut. Qin Yu, tadi aku hanya bercanda. Maaf, aku tidak punya selera humor, katakanlah. Apakah Tuan Zhao pantas menjadi bangku manusia? Pantas. Segitu rendahnya keluarga Zhao bisa menghasilkan sampah sepertimu. Zhao Xiao, kamu begitu hina. Apakah kamu meremehkan rumah lelang kami? Kamu harus tahu. Tuanku di Haicheng juga punya pengaruh soal hari ini. Aku pasti akan melaporkan kepada tuanku. Orang-orang penting di Haicheng semuanya ada di sini. Perbuatan kotormu Zhao Cheng sudah diketahui semua orang. Lihat siapa yang berani bekerja sama denganmu nanti. Kalau kamu bijak, tanggung sendiri perbuatanmu. Jangan libatkan keluarga Zhao atau aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Haicheng. Berlututlah. Chin Yu Kakak Yu. Ini bisa dibicarakan aku dari keluarga Zhao. Kalau aku benar-benar berlutut. Aku bilang akan membalas 10 kali lipat. Berlututlah dengan baik. Mari kita coba kursi manusia ini. Jangan bilang. Kursi manusia Tuan Zhao ini benar-benar bagus. Baiklah, kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi kedepannya jangan terlalu sombong. Bertarung dengan aku, kamu tidak cukup level. Aku salah. Kapan kamu akan memberiku 5 miliar itu? Tidak, aku akan memberimu dalam 1 jam. Bukan urusanku. Ada yang mau mencoba? Tidak boleh, siapa yang mau duduk di kursi Tuan Zhao harus membantunya membayar 5 miliar itu. Ini bukan masalah uang, aku akan membunuhmu. Shu Jun, mari kita pulang. Ayo pergi. Kalian baik-baik saja. Shu Jun. Kamu masih melihat. Itu bukan aku tidak sengaja. Aku memanggilmu lama tapi kamu tidak menjawab, aku hanya. Cepat ambilkan aku handuk. Ah, iya.
Shujun, bagaimana aku memberikannya padamu? Di sini. Oh. Aku akan bertanggung jawab. Kakekku menyukaimu, dia ingin menikahkan aku denganmu. Ah. Lalu kamu. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Aku cukup menyukaimu, mari kita menikah. Aku tidak menyangka kamu akan menikah denganku. Aku Qi Enyu bersumpah. Aku pasti akan baik padamu. Baiklah. Kenapa kamu melepasiku? Tidak, tadi malam kamu sendiri yang bilang tidak mau turun. Tidak menyangka kamu sekarang begitu patuh. Masih banyak yang tidak kamu sangka. Turunkan, aku ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Oh. Ini hadiah dari kakek untukmu. Aku tebak di dalamnya ada 1 miliar. Bagaimana kamu tahu apa kakek memberitahumu? Karena aku bisa melihat tingkat pengembalian. Jangan ngawur, cepat pulanglah. Sudah waktunya kamu bertemu orang tuaku. Wah, kebetulan aku baru saja menemukan barang antik. Aku akan memberikannya sebagai hadiah untuk ayah mertua. Ayo pergi. Anak muda zaman sekarang benar-benar royal ya. Dengan mudahnya berani menghabiskan 200 juta untuk membeli barang antik. Katanya itu adalah Siang Fangzun dari zaman Shangyou. Beneran nggak sih? Kamu nggak lihat berita ya, katanya ada anak muda yang menghabiskan lebih dari 200 juta untuk membeli perunggu dari zaman Shangyou. Kalau saja itu milikku pasti akan sangat membanggakan di keluarga kita. Bukannya ayah sudah mencarikan menantu yang baik untukmu, suruh dia saja yang membelikan. Sudah cukup belum sudah begini? Ngomongin ini lagi buat apa? Ayah ibu kami sudah pulang. Kamu pasti Xiaoqin ya, datang saja. Ngapain bawa-bawa hadiah? Mulai sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Ayah Qin Yu tahu kamu suka barang antik. Dia khusus memilihkan satu untukmu. Bagus. Kamu masih muda, tahu apa sih tentang barang antik? Hati-hati tertipu sampai habis-habisan. Ibu jangan banyak bicara, biarkan ayah melihatnya. Iya, cepat buka dan tunjukkan padaku. Mangkuk jelek ini disebut barang antik. Kurasa kepala mamu terjepit pintu ya, orang bodoh seperti ini. Bermimpi ingin masuk ke keluarga Ye. Itu bukan mangkuk biasa. Harganya 100 juta. Omong kosong, 100 juta jelas-jelas barang rongsokan. Xiao Zhao datang. BB Parman Yi. Perasaanku terhadap Shujun, kamu sudah tahu bagaimana bisa kamu sembarangan menikahkannya dengan orang lain, apalagi dengan anak miskin yang kerja di proyek. Zhao Cheng, kamu datang lagi buat apa? Belum cukup jadi bangku daging manusia ya? Diam Kao Shujun Akasuda Menulidiki Anakini. Keluarganya cuma petani, sama sekali nggak cocok untukmu. Keluarga Jiao Danyi Baru Sepadan Parman Yi. Jangan sampai kamu tertipu oleh anak ini mangkuk jeleknya. Menurutku nggak mungkin harganya 100 juta. Benar, lihat saja penampilannya yang melarat, mana mungkin punya 100 juta. Lau Ye, jangan sampai kamu dibodohi olehnya. Mangkuk ini beneran harganya 100 juta nggak sih? Ayahku paling benci dibohongi. Tenang saja, aku sudah tahu. Paman Ye ini, aku beli dari teman yang ahli. Harganya 210 juta. Siang Fangzun tentu saja. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek di berita. Lau Ye, bukankah ini yang kamu bilang Fangzun itu? Ternyata Zhao Cheng yang beli untuk diberikan padamu. Kamu tidak bisa melihat perasaannya terhadap Shujun ya? Beli barang palsu sendiri saja sudah cukup. Masih berani memberi orang lain, tidak malu ya kamu? Kampungan aku kasih kamu lihat yang harganya lebih dari 200 juta. Barang perunggu zaman Shangyou. Kamu harusnya bersyukur padaku. Kamu punya hak apa untuk mengomentari di sini? Shangyou, menurutku barangmu ini minggu lalu ya? Barang ini aku lihat sekali saja mataku bisa buta. Kamu bilang barangku palsu. Apa kamu sedang bercanda? Ini sudah diverifikasi langsung oleh 2 Master Nando dan Beiqian. Pasti tidak mungkin palsu. Master juga bisa salah lihat kok. 1 master salah lihat, 2 master juga bisa salah lihat. Menurutku kamu cuma iri karena tidak punya uang. Tidak bisa memberikan barang yang bagus, cepat pergi sana. Xiaoqin, aku kasih kamu kesempatan asal kamu mengaku. Barang ini palsu, urusannya selesai. Paman Ye jangan terlalu mudah memaafkannya. Dia berani menipu kamu, jangan biarkan Shujun terus bersamanya. Emas asli tidak takut uji api. Baik. Paman Ye tidak perlu repot, aku akan panggil 2 Master Nando dan Beiqian. 2 master itu ke sini. Baik, untuk memastikan semuanya aman aku akan ajak juga Master Tianyan.
Benar, ini namanya dua langkah sekaligus cepat pergi. Anak muda berani tidak bertaruh lagi denganku. Bagus tidak menyangka kamu masih berani bertaruh denganku. Apapun taruhannya aku Kinyu akan temani sampai akhir. Dua barang kita ini siapa yang palsu? Siapa yang harus memakannya? Aku takut Tuan Zhao tidak punya gigi yang cukup kuat. Gigiku kuat sekali. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Kinyu lihat tante tidak sengaja menjatuhkannya. Tante juga tidak mengerti, tidak tahu kalau ini rusak. Masih bisa diverifikasi tidak ya? Sudah rusak mau diverifikasi apa lagi? Kamu teriak apakan ini palsu? Jatuh ya jatuh biar nanti saat dia makan. Tidak sakit gigi. Bagaimana kalau ini asli? Bagaimana mungkin ini asli? Xiaoqin, kamu tidak marah sama tante kan? Mama kamu sengaja ya? Mangkok ini licin sekali, mana mungkin aku sengaja lagi pula. Mangkok seperti ini banyak di toko 2000, tidak bisa aku ganti satu mobil. Seseorang buang sampah ini biar tidak mengganggu. Jangan dulu, nanti masih harus dimakan. Betul, aku hampir lupa. Sayang sekali. Gak tahu juga apa yang dipikirkan kakek sampai menikahkan Shujun dengan orang yang gak punya uang. Dan gak punya pengaruh kayak gini cuma karena pecahin mangkuk jelek. Bahkan kalau itu palsu pun aku bakal tetap pecahin. Berani-beraninya kamu ngasih muka ke aku. MA udah cukup belum sih? Belum, lihat dia aja udah bikin kesal. Tante tenang dulu, ya pamannya, ini beneran. Uang asli habis lebih dari 200 juta beli ini, tolong dilihat baik-baik. Lihat nih, Gucci ini cantik banget, pasti asli. Aku baru pertama kali lihat perunggu secantik ini. Pasti barang berharga harus ditaruh di rumah. Di tempat yang paling mencolok dipajang. Xiao Zhao, niat kamu ini. Aku dan pamannya sudah mengerti, terima kasih sudah mengeluarkan uang. Gak apa-apa asal tante dan pamannya senang. Pak Tua, silakan duluan. Lau Ye, tadi dengar di telepon kamu punya 4 kambing Gucci ya, aku langsung datang tanpa makan. Cepat keluarin barang bagusmu. Biar aku lihat-lihat. Anda pasti pakar barang antik Master Tianyan, ya sudah lama mendengar nama Anda. Terlalu sopan. Master Tianyan, tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai tertipu sama anak ini. Tunang di sini, yang asli gak bakal palsu. Yang palsu juga gak bakal jadi asli Master Tianyan. Silakan. Bagus, barang bagus. Pamannya lihatkan, Master Tianyan bilang bagus. Pasti gak salah. Ya Xiao Zhao, mana mungkin habis 200 juta beli yang palsu. Gak kayak orang tertentu yang cuma bawa barang rongsokan buat nipu orang. Tante benar, takutnya ada orang yang punya niat jahat. Anak muda sekarang kamu bisa makan tumpukan rongsokan itu. Zhao Cheng cuma bercanda aja, kamu serius amat. Sechujin udah jelas begini kamu masih bela dia anak muda. Beraninya jangan sembunyi di belakang wanita, berani bertanggung jawab kayak laki-laki. Kalau kamu emang gak mau makan, berlutut dan minta maaf, aku masih bisa pertimbangkan buat maafin kamu. Gak, ini palsu. Sekarang baru saatnya kebenaran terungkap. Master Tianyan ini, barang berharga, senilai lebih dari 210 juta. Barang berharga, Jangan main-main. Iya Zhao Cheng, mana mungkin beli yang palsu. Kamu ini gak profesional sama sekali. Pak Tua, tolong lihat lagi iya. Tolong lihat lagi, gak usah lihat lagi. Pasti palsu, kalian semua udah ditipu. Orang tua makanan bisa dimakan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Anak muda kamu tidak mau mengaku kalah ya. Aku berani mempertaruhkan reputasi seumur hidupku, berani tidak? Ikut aku ke lembaga sertifikasi Haicheng jalan-jalan. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang palsu ya palsu. Aku lihat tidak ada masalah. Ini adalah perunggu dari dinasti Shangyou, ayo. Jilat karat di atasnya, cicipi. Ini kok ada bau pesing ya, ada rasa kentang. Itu benar. Perunggu bukan hanya untuk dilihat, tapi juga dibuat tiruan. Biasanya direndam di urinoir selama setengah tahun. Biar penuh karat lalu diangkat dan dibuat kuno. Mengerti tidak? Aku sepertinya pernah dengar cara membuat kuno ini. Katanya sudah hilang selama bertahun-tahun. Memang tidak salah Master Mata Langit, kami malu. Malu ya, ada juga cerita seperti itu memang. Dunia antik ini sangat dalam. Tuan Zhao, sekarang kamu harus menepati janji. Makan itu. Walaupun milikku palsu, Milikmu juga tidak mungkin asli. Baik, aku akan tunjukkan siapa yang menang. Ibu, kamu lihat kan Fang Zunnya palsu. Walaupun keduanya palsu, tapi Kidon Kyarga jauh lebih baik dari Kinyu selain Fang Zun. Bukan ada hadiah lain juga. Lau Ye, kamu bilang ada mangkuk juga kan? Bawa case ini biar aku lihat. Master, benda palsu tidak usah dilihat. Benar-benar Master Nando dan Master Beiqian sudah memeriksanya, pasti tidak salah. Siapa bilang tidak salah? Master Mata Langit ada di sini. Tidak boleh tidak diperiksa. Benda jelek ini kenapa belum dibuang? Lihat saja sudah kesal. Master, barangnya di sini. Master, kamu baik-baik saja. Seumur hidupku pertama kali aku benar-benar melihat mangkuk naga giok berwarna biru putih mungkin. Ini terakhir kalinya aku melihatnya, tidak terpikir. Kali ini melihatnya ternyata
Sudah tidak lengkap lagi, Master. Kamu bilang apa-apa naga biru berwarna. Lau Ye, kamu benar-benar membuat bencana. Harta yang begitu bagus. Ternyata kamu pecahkan. Sebuah mangkuk naga giok berwarna biru putih yang tak ternilai harganya. Kamu pecahkan sebuah Fang Zun palsu, kamu malah anggap sebagai harta karun kamu ya kamu. Ini konyol. Salahkan mangkuk ini terlalu licin. Master, mangkuk ini. Berapa nilainya? Jika kurang lengkap, itu juga bernilai 1 miliar. Anda menyalahkan Anda karena hal yang sangat berharga. Itu tidak bisa menyalahkan saya. Apakah masih bisa diperbaiki? Ini tidak bisa dikatakan 100 juta hanya nilai pasarnya. Artinya dalam sejarah adalah harta yang tak ternilai. Meskipun masih ada ruang untuk tinggal. Paling-paling bernilai 0,5 juta. Diskon 200 kali lipat. Itu harus diperbaiki atau tidak? Bahkan lebih berharga. Hei, apa yang Guru Zhao lakukan? Aku punya sesuatu yang mendesak di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tapi kau lupa sesuatu. Saya menunggu untuk melihat Xiao Xiao Anda mengunyah siang Fang Zun. Yuk coba rasa asin. Kau terlalu menggertak. Aku terlalu menggertak saat kau membiarkan aku makan. Apa yang Anda lupa? Apa yang Anda inginkan? Kalau begitu apa yang kau katakan atau makan untukku sekarang? Atau hanya berlutut? Tidak mungkin membunuh orang. Aku akan berlutut. 2 kali dalam satu kehidupan jadi beri aku berlutut, bisnis ini sangat akrab. Xiao Qin mari kita lepakan saja. Xiao Zhao juga ditipu. Lebih dari 2 miliar kita. Jangan jatuh lagi. Tidak masuk akal. Apa yang bisa terjadi di masa depan? Karena ayah mertua berbicara. Aku akan membiarkan kau pergi sekarang. Cepat keluar. Anakmu menunggu untukku. Kau baru saja menemukan Genius Jian Bao. Aku bukan ahli Jian Bao, aku hanya mengambil kebocoran. Anda dapat mengambil kebocoran besar di depan begitu banyak veteran. Mengapa berpura-pura rendah hati? Anda telah memenangkan master, saya benar-benar bukan. Aku bukan milikmu. Lau Ye, tampaknya menantu Anda sedikit rendah hati. Dia mencuri atau merampok. Ini bukan kerendahan hati. Siapa guru Anda? Saya. Master Tianyan, karena Qian Yu tidak mau bicara. Pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Begini saja, kalau ada apa-apa yang perlu diidentifikasi bawa saja ke sini. Oke, sudah diputuskan Lau Ye. Saya bawa mangkuk keramik ini untuk diperbaiki setelah selesai. Saya akan mengembalikannya. Terima kasih Master Tianyan. Silakan Master. Qin, duduklah. Qin, soal hari ini. Memang salah ibumu ke depannya, kita semua satu keluarga. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu juga minta maaf ke Qin. Anggap saja sudah selesai. Apa kamu sudah pikun? Minta aku minta maaf ke anak muda. Dia tidak takut umurnya dipotong. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf ke Qian Yu, aku akan bawa dia pergi dan tidak akan kembali. Berani kamu? Kamu lihat saja beraninya. Bagus, kalian semua sudah hebat ya. Maaf, cukup kan? Hari ini anggap saja sudah selesai. Beberapa hari ini. Aku akan ke rumah sakit menemani kakek. Tanah di desa Shang sangat penting untuk keluarga Ye. Shu Jun, serahkan ini padamu. Kakek sudah diatur semuanya. Kamu tinggal tanda tangan saja. Oke, ayah. Kenapa mama mereka ada di sini? Shu Jun, Tante Wang dan Kakak Han juga ingin ikut proyek ini. Coba bantu. Ini kurang tepat, proyek ini selalu diurus kakek. Dia pasti marah kalau tahu. Shu Jun, Tante sudah melihatmu sejak kecil. Tante juga selalu baik padamu. Sekarang sukses bawa kami juga dong? Iya Shu Jun. Kita sering bertemu Xue Qian. Bukannya kamu bilang Shu Jun sudah setuju? Jangan-jangan cuma omong kosong. Nak, mama sudah bilang begitu. Jaga muka mama ya. Kamu ngapain sama mayat di sini? Kamu ngomong dong, wah Xue Qian. Ini menantumu ya? Orang luar ini ngerti apa? Kakak Shu Jun, memperkenalkan begitu banyak anak orang kaya kepada kamu, mana ada yang tidak lebih Cepatlah baik kamu darinya. putuskan dia dengan kondisi kamu. Anak-anak orang kaya di Haicheng, bukankah bisa kamu pilih sesuka hati? Bibi dan kakak-kakak, jangan menyulitkan Qian Yu. Kalau tidak, aku setuju dengan kalian saja. Shu Jun, perkataanmu tidak seperti itu. Kami sedang membantu keluarga Ye.
Bukan berarti kami berhutang budi pada kalian, benar sekali. Kami sedang membantu keluarga yang meringankan beban. Baik, tapi aku harus memberitahu kalian terlebih dahulu. Setiap investasi pasti ada risikonya. Kalau sampai rugi, kalian sendiri yang harus menanggung tanggung jawab. Masa bisa rugi? Shu Jun bercanda dengan kalian, mana ada risikonya. Proyek desa Zhang ini selalu diawasi oleh kakek. Pasti bisnis yang tidak akan rugi. Qin Yu, kamu datang ke sini untuk apa? Cepatlah pergi dari sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini adalah desa Zhang. Setiap jengkal tanah di bawah kakimu adalah milikku. Omong kosong, kapan tanah ini menjadi milikmu? Wah, ini bukan Tuan Putri Ye. Kalian juga datang untuk membeli tanah ya? Kamu lupa beberapa hari lalu bagaimana kamu memohon ampun padaku, bagaimana masih berani bicara padaku dengan sikap Beberapa seperti hari ini. lalu adalah beberapa hari lalu. Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kamu jangan pakai gaya Tuan Putri kamu untuk menekan aku. Tuan Putri Ye saat itu memanfaatkan ketiduranku untuk mengganggu kakakku. Kamu sangat sombong ya hari ini, tanah ini keluarga Ye. Jangan pikirkan lagi. Shu Jun, ada apa kamu menyinggung mereka ya? Tanah ini dijual atau tidak bukan kalian yang menentukan. Kecuali kalian sekarang mengeluarkan kontraknya. Kontraknya sekarang tidak ada pada kami, tapi sama saja dengan ada di tangan kami. Apa maksudnya? Aka yang akan memberitahu kamu maksudnya. Kakak kamu akhirnya datang, adik sudah menunggu lama. Shu Jun. Sekarang tanah ini ada di keluarga Zhao. Kalau kamu mau, harus dapat persetujuanku dulu. Bagaimana mungkin kontraknya ada di tanganmu? Proyek ini sebelumnya selalu diawasi oleh kakekmu. Tapi beberapa waktu lalu dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Tuan Putri Ye, saat kamu membantu jenius ini dulu. Bukankah kamu sangat sombong, tidak menyangka ya? Nasib berputar ya, kalian mau tanah ini ya? Berlutut dan mintalah pada kami. Ular dan tikus satu sarang, tidak ada yang baik, Shu Jun. Tempat jelek ini tidak usah kita ambil. Zhao Xiao adalah kakak angkatku, kalau kau tidak menghormatinya lagi. Awas kuayar kau. Kau ngomong apa sih? Tanah ini adalah tanah berharga. Akan dimasukkan dalam rencana pembangunan untuk membangun perumahan mewah. Banyak mata yang memperhatikan. Benar, anak miskin ini ngerti apa? Berpendapat apa? Diam saja, Xue Qian. Menantumu ini kurang akal ya? Kau tidak ngerti, jangan ikut campur dalam hal ini. Walau aku tidak ngerti bisnis, tapi aku tahu begitu kontrak ini ditandatangani, pasti akan rugi besar. Hei, waktu lalu, karena ada Paman Ye yang mendukungmu, aku tidak mempermasalahkanmu kali ini. Kita akan bereskan semuanya. Zhao Cheng, kalau ada masalah hadapi aku. Shu Jun, apa sih yang bagus dari anak ini? Kau berkali-kali melindunginya, tidak punya uang maupun kekuasaan. Kau seharusnya lebih tahu dari siapapun betapa pentingnya tanah ini untuk keluarga Ye. Kalau kau mau tanah ini, putus hubungan dengan anak ini, lalu menikah denganku nanti, kita satu keluarga, semuanya bisa dibicarakan. Benar kan Tant Wei. Benar Shu Jun, ide ini bagus. Aku tidak setuju. Kau pembawa sayal, kau telah menselekaukan putriku, menselekaukan Kau tidak keluarga punya ya. hak untuk bilang tidak cepat cerai dengan putriku dan tinggalkan keluarga ya. Mama, Xue Qian, menantumu ini tidak bisa sukses, hanya bisa gagal. Burung di tangan dia yang buat terbang membuat kami juga. Tidak bisa dapat uang, pembawa sial, lihat apa tidak terima ya. Cepat pergi Xiao Zhao, lihat tante sudah membalasmu. Kau orang besar, jangan ingat kesalahan orang kesal tanah ini jual saja Tante padaku. Wei, bukan aku tidak mau jual, hanya Shu Jun. Dia tidak memberikan tanggapan. Shu Jun, katakan sesuatu. Mama jangan bujuk, aku tidak akan menikah dengannya. Anak ini ngomong apa sih? Kalau begitu tidak ada cara lain, keluarga Ye sekarang tidak punya kualifikasi untuk bekerja sama dengan keluarga Kakak Zhao. jangan bicara terlalu keras. Kalau anak ini bisa berlutut dan membungkuk 3 kali padamu, ini juga bisa dibicarakan. Qian Yu, kau tulia, cepat berlutut dan membungkuk pada Zhao Xiao. Hei, waktu lalu kau ingin membunuhku, kali ini aku yang akan membunuhmu. Qin Yu, cepat berlutut dan membungkuk pada Tuan Zhao untuk minta maaf, kalau tidak, jangan bicara satu tanah, bahkan sebutir pasir pun tidak akan bisa kau bawa. Kau sampah, kau tahu berapa banyak kerugian yang kau timbulkan pada keluarga kami. Kenapa tidak bersujud kamu, bintang sial keluarga Ye? Kesempatan untuk menghasilkan uang sudah kamu hancurkan, cepat atau lambat akan bangkrut. Cepatlah bersujud dan membungkuk. 10 kali membungkuk, 100 kali membungkuk, bahkan jika harus mati hari ini juga harus membuat Tuan Zhao puas. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menghasilkan uang? Hari ini meskipun aku mati, aku tidak akan bersujud dan membungkuk kepada kalian. Aku akan bersujud untuknya. Sechujana Parka Layak Kamu Melakukan Bejitu Banyak and Tuk Sampar ini. Shu Jun. Zhao Cheng, aku harap kamu menepati janjimu. Tenang, aku Zhao Cheng selalu menepati janji. Shu Jun. Qin Yu, jangan coba-coba merusak rencana kakakku. Jangan. Lihatlah Nyonya Ye yang mulia ini. Ternyata bersujud kepada Anda, sebelumnya dia sangat sombong. Mari, Nona Ye, sebelumnya kamu memukulku. Aku akan membalasnya hari ini. Qian Yu. Apakah kalian juga datang untuk membeli tanah hari ini? Tanah ini tidak akan dijual kepada siapapun. Apa yang aku Liu da Beyao inginkan tidak dijual juga harus dijual. Biaoye, angin apa yang membawa Anda kemari? Anak muda berani memukul guruku. Sudah bosan hidup. Guru apa yang Anda katakan? Siapa? Siapa gurumu? Aku akan membuatmu mengenal dengan baik, pukul dia.
Biaoye jangan pukul lagi, aku salah Biaoye. Tuan Zhao, aku dengar beberapa hari lalu. Anda menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk membeli barang palsu, benarkah? Keluarga Zhao dan Anda tidak saling mengganggu, apa maksudmu datang ke sini? Aku dengar ada proyek yang bagus. Ingin ikut ambil, bagian kita semua bisa menghasilkan uang. Apa salahnya? Anda bilang kerja sama ya, kerja sama siapa Anda? Biaoye, karena Anda sendiri yang membawa orang ke sini. Keikhlasan Anda juga sudah aku lihat muka ini. Aku pasti akan memberikannya kepada Anda, aku bisa memberikanmu sebagian saham. Xiao Zhao, aku dan ayahmu adalah teman. Kesempatan untuk menghasilkan uang ini kamu harus membawa kami, ayah. Kita sudah kenal begitu lama. Semua bisa dibicarakan Shu Jun, melihat sikapmu tadi. Aku bisa memberikan kalian 20% saham, yaitu 10 miliar. Hanya 20%, bukankah tadi kamu bilang akan menjual semua tanah kepada keluarga Ye? Tadi adalah tadi, sekarang adalah sekarang, kamu juga sudah lihat. Biaoye juga ingin ikut serta kami mendapatkan tanah ini. Juga sudah mengeluarkan banyak usaha, tidak mungkin kami keluarga Zhao bekerja tanpa hasil. Benar, Tuan Zhao juga berjanji. Bagaimana kalau kalian bagi sedikit saham kepada kami uang ini untuk keluarga Ye kalian? Kami antang API. Apakah kau benar-benar berpikir begitu naif? Hanya dengan berlutut bisa menandatangani kontrak senilai 5 miliar? Shu Jun, jika mereka mau beli biarkan saja mereka membeli, kita tidak usah. Apa katamu tidak usah lalu tidak usah? Keluarga Ye kita, sedar bersahakaras. Kau tahu berapa banyak pengorbanan yang telah kita buat? Kau hanya pandai baik tanpa rasa lapar. Keluarga Ye kita ada banyak orang yang harus diberi makan. Betul, hanya 20% kita tidak mau. Shu Jun, apa yang kau omongkan? Kalau lahan ini tidak diambil, bagaimana kita menjelaskan kepada kakek dan juga seluruh keluarga Ye? Ibu hanya 20% saham. Tetap sulit menjelaskan, lebih baik ikuti saran Qian Yu dan jangan ambil. Baiklah Ye Shu Jun, jika kalian tidak mau maka kami akan kembali untuk menandatangani kontrak. Baiklah, ayo tanda tangani kontrak. Shu Jun, mari kita lihat juga. Lihat apa? Lihat pertunjukan bagus. Jika kau percaya padaku, jangan tanda tangani kontrak ini. Sifu, dalam hal mengidentifikasi harta karun, aku sangat mengagumimu. Dari lubuk hatiku, aku mengagumimu. Tapi dalam hal investasi kau pasti tidak lebih baik dariku. Biao, apakah kau benar-benar percaya pada omong kosong bocah ini? Ini proyek besar, senilai 5 miliar. Kalau dapat untung itu bisa berkali lipat. Harta yang sudah di depan mata, tergantung siapa yang bisa mendapatkannya. Xiao Zhao, kontrak ini sudah kutandatangani. Aku investasi 200 juta dan aku 400 juta. Nyaris satu tikus merusak sepanci sup. Xwei Qian, keluarga Ye kalian punya menantu laki-laki seperti ini. Benar-benar malang 8 turunan. Berikan aku satu kontrak, aku juga akan tanda tangani. Ibu, aku tidak pakai uang keluarga Ye, aku pakai uangku sendiri untuk Auntie investasi. Wei sangat bijaksana berikan satu kontrak untuk Auntie Wei. Xiao Zhao, aku Auntie Wei juga investasi 200 juta. Aku 10 miliar. Biao sungguh berani. Kakak, sekarang kau berapa banyak uang? Aku jaminkan semua aset keluarga Li dan investasikan semuanya. Qian Yu, mulai hari ini aku adalah wanita yang hanya bisa kau kagumi dari jauh dan kau hanya pantas menjadi pria kaya tampan tanpa keberanian. Qin Yu, kau tidak tanda tangani kontrak, apa yang kau cari di sini? Cepat pergi agar tidak merusak suasana hati kita mencari uang. Xwei Qian, kau tidak mengatur dia, cepat pergi. Pergi sejauh mungkin, apa cukup hanya pergi? Menurutku dia harus keluar dari keluarga Ye. Suruh Xiao Zhao menjadi menantu ibu. Zhao Cheng jelas lebih unggul daripada jenius ini 1.000.000 kali. Wajahnya tebal sekali, orang lain sudah bicara seperti itu tentangmu. Kalau aku udah nyari lubang buat sembunyi. Gak apa-apa, aku tunggu nunggu lihat mereka. Nanti nangis gimana? Nangis kita malah bakal ketawa sampai mati. Aku udah taruh semua harta gue. Entar bisa makan enak, minum enak. Apa aja ada. Makanya kalian gak punya nyali sebelum kesini aku. Ngumpetin suamiku udah gadaikan semua rumah. Aku juga udah keluarin semua tabungan. Untuk merayakan kerjasama, kita nanti aku yang traktir. Di hotel terbaik di Haicheng, ajak semua teman dan keluarga kalian. Kita gak pulang sebelum mabuk. Abang gue emang jago. Masih Zhao Xiaoye yang punya nyali gak kayak orang lain. Makan tai aja gak kebagian yang panas. Berita terbaru, kantor perencanaan kota kami berencana membatalkan rencana perumahan mewah di desa Zanjia. Apa ini gak mungkin? Selamat ya semuanya. Desa Zanjia ini emang proyek bagus. Kayak tempat feng shui yang bagus gitu. Nanem bunga pelihara ikan, wah bagus banget. Apalagi tanah kamu Li Jiao. Harus nanem banyak ketumbar sama cabe. Nanti bisa makan enak tiap hari. Kamu bilang tanah ini pasti untung. Bilang dong aku udah gadaikan rumah. Wei Qian, kamu gini yang ngejebak kita. Aku juga invest 200 juta lagian uangnya bukan ke aku. Nanya aku buat apa? Xiao Zhao, kembalikan uang ini. Zhao Cheng, kita udah kenal lama. Abang gak tadi kepanasan. Udah invest semua harta, bisa gak dikembalikan sedikit? Setengah sepertiga aja. Iya. Pergi sana semua minta ganti rugi ke aku minta ke siapa? Aku yang paling banyak rugi. Orang Xiaoya. Udah siapin jebakan buat aku, bilang aja hari ini, kalau 1 miliar ini gak dikembalikan aku potong kamu buat makan anjing.
Liu da Biao, kamu pikir keluarga Zhao gampang ditipu? Bilang aja Xiao Ye biasa panggil kamu Biao Ye itu ngasih muka. Pikir kamu siapa? Gimana sih ngomongnya udah ngasih muka? Jangan lupa ini wilayah keluarga Zhao, gak ada tempat buat kamu berulah. Seandainya denger dia. Sudah bilang investasi ada risikonya kalian gak dengar. Bodoh sendiri siapa yang disalahin, ayo Shujun kita makan enak. Jangan pergi, kalian tidak boleh pergi. Tante kakak kalian mau buat onar apa lagi? Ye Shujun, bisnis ini kan mama kamu yang ajak kita kerjain hari ini, kalian harus kasih kami penjelasan. Tante kakak aku udah bilang dari dulu. Investasi ada risikonya, kalian harus tanggung jawab sendiri. Apalagi sekarang begini kalian semua juga nggak mau lihat. Qin Yu juga bilang tanah ini nggak boleh diinvest. Kalian cari Zhao Cheng aja, jangan cari aku. Kayaknya kalian berdua ibu anak ini main sandiwara. Kerja sama SI, genius ini. Udah belum kalian berdua. Serakah sendiri siapa yang disalahin waktu, untung kok nggak inget kita. Sekarang tahu kabur mau cari siapa cari aja. Masa tanah ini bakal jadi? Aku nggak peduli kalau nggak kasih uang, aku laporin kalian, rumahku udah digadaikan. Kalau aku nggak ada tempat tinggal, aku pindah ke rumah kalian. Kalian. Ganti rugi juga nggak apa-apa. Tapi nggak bisa ganti harga asli. Oke. Kamu gila ya, tanah ini nggak ada yang ngurus, pasti rugi. Percaya deh kali ini pasti untung. Duit dari mana buat ganti rugi? Gini dulu, kamu bantu tahan mereka. Sebentar lagi aku ada caranya. Halo, siapa? Aku Qin Yu. Oh, kamu ya, ada apa? Non Duan bisa pinjam aku duit nggak? Berapa yang kamu mau? Aku mau 3 miliar. Langsung minta 3 miliar. Tenang, aku cuma pinjam kok, bukan minta. Bentar lagi aku balikin. Ya udah, sekarang aku transfer. Xiao Qin, tadi kamu bilang mau ganti rugi kita beneran kan? Pasti bener dong, si Qin kelihatannya orang baik. Pasti nggak bakal ingkar janji. Ngomong dulu ya, aku bukan ganti rugi. Aku mau beli tanah kalian ke aku. Jadi kalian harus pindahin tanah kalian ke nama aku. Nggak masalah, asal kamu kasih uang pasti kami kasih tanahnya. Ya, terus kamu mau kasih berapa buat beli tanah kita? 1/10 harga asli. Apa kamu kasih 20 juta? Beli tanahku yang 2 miliar, iya dong? Tanahku yang 4 miliar kamu cuma kasih 40 juta. Jangan bercanda. Mau tanda tangan atau tidak terserah, kalau tidak ya sudah, biar rugi saja. Lagi pula tidak dapat untung sepeser pun. Shujun, ayo kita pergi. Jangan pergi, aku jual saja, aku juga jual. Tanda tangan kontrak. Menantu tanah ibu juga ibu jual ke kamu, ibu juga tanda tangan. Menantu tanah ibu juga ibu jual ke kamu, ibu juga tanda tangan. Ibu. Tante dan kakak ini sudah biasa. Kenapa kamu juga ikut-ikutan ngejahatin Qin Yu? Anak ini ngomong apa sih? Qin Yu itu menantu ibu. Menantu bantu mertua itu wajar, lagi pula. Uang simpanan ibu juga sudah dimasukkan, tidak mungkin rugi total kan? Xiao Qin, kalau kamu beli tanah ibu tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Baik. Menantu lihat sudah tanda tangan uangnya. Kapan ditransfer ke kami? Iya, kapan uangnya diberikan ke kami? Sudah, kalian lihat saja. Xue Qian, dengar, aku ada urusan di rumah, aku duluan ya. Aku bilang pasti otak anak ini bermasalah. Bodoh banget, pantas Xue Qian tidak suka sama dia. Iya, dia memang bodoh, ayo pergi. Jangan-jangan dia menyesal nanti. Kamu ini bikin aku kesel, uang sebanyak itu kenapa tidak diberikan ke aku? Ibu Qin Yu itu mau bantu kita. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Lagi pula kamu juga sudah janji sama aku. Bilang tidak akan meremehkannya lagi, kenapa kamu ingkar janji? Dia memang bodoh, aku cuma main-main sama orang bodoh. Kalau dia tidak bodoh, masa dia melakukan hal seperti ini? Tidak boleh dikritik. Bagaimana tanah kalian mau dijual? Mimpi kalau mau beli tanah aku dengan harga murah. Sekarang pun aku tidak akan menjualnya ke kamu. Dia tidak jual kalau kalian. Karena Zhao tidak jual, aku juga tidak jual. Kakak sekarang tidak jual, tunggu apa lagi? Karena si bodoh ini benar-benar serius mau beli tanah kita. Ya dijual saja, masih ragu apa lagi? Kalau tidak dijual benar-benar akan rugi. Shifu, aku tahu salah. Aku seharusnya mendengarkanmu. Sekarang menyesal masih ada waktu, bagaimana tanahmu juga mau dijual? Jual. Begini saja, kamu jual setengah ke aku, setengahnya lagi. Biarlah sebagai pelajaran. Qin Yu sebelumnya. Kami salah, aku ini memang rendah. Tidak bisa melihat kualitasmu, gimana tanah kita juga dibeli saja ya. Benar, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami dan beri kami kesempatan lagi. Kalian berdua tadi berani sekali, sekarang sudah sadar ya? Sudah sadar, sudah sadar. Kamu apa kamu masih tidak terima ya? Tidak, kami terima. Kalau terima, tanda tangan di kontraknya.
Tuan Zhao masih ragu apa tanda tangan saja. Keluarga Zhao tidak kekurangan uang ini. Anda memang tidak kekurangan uang tapi anak ini membeli tanah kosong ini. Pasti akan merugi. Nanti dia akan bangkrut biar dia sombong sama kita. Benar kalau dia mau jadi orang bodoh besar. Kita biarkan saja dia. Anak muda tanah yang soyo pegang ini lumayan banyak. Takut kamu tidak sanggup. Saya pinjam 300 juta dari One Air sebelumnya saya punya uang juga. Kontrak 5 miliar diskon 1/10. Saya pasti sanggup siapa bilang. Berapapun kamu punya saya mau semuanya. Baik sekarang juga tanda tangan. Tuan Zhao nanti. Anda tidak akan menyesalkan. Siapa yang menyesal, siapa yang jadi cucu. Sudah selesai tanda tangan, ambil barang kalian. Cepat pergi. Baik kita bertiga sampai jumpa lagi. Cepat pergi beli tanah kosong sebanyak itu. Nanti kamu bangkrut. Bangkrut dia biar dia angkat batu 10 nyawa pun tidak cukup. Bukan 10 nyawa. Dia angkat batu 100 nyawa 1000 nyawa. Tidak akan cukup. Saya ini ada 1 yuan. Kalau kamu lelah angkat batu beli roti kukus. Jangan sampai kamu mati kelaparan. Adik saya ini memang baik hati. Takut kamu kelaparan. Kamu bodoh, kamu bikin saya marah meski diskon 10 kali. Hampir 500 juta bukan uang kecil. Biao sekarang saya beritahu kontrak ini bernilai 50 miliar percaya tidak. Saya pergi. Haha liu dabo nama kamu. Benar tidak salah benar bodoh haha. Masih 50 miliar, saya pikir 500 yuan pun sulit. 500 yuan ini. Saya rasa tidak berharga Kenyu. Kamu nanti tunggu saja minum angin barat laut. Keluarga Ye punya menantu seperti kamu. Benar-benar sial. Tertawalah lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Ayo Shujun kita pergi makan enak. Kamu si pemboros, cepat keluar dari keluarga Ye. Tidak ada tempat untukmu di sini. Mama, bisakah kamu sedikit bicara? Mengapa harus sedikit bicara? Dia menghabiskan hampir 5 miliar untuk membeli tanah tak berguna. Aku tidak boleh mengatakannya 2 kali. Mama, Qian Yu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Alasan apaan? Menurutku dia kurang pikiran. Dari jauh aku sudah mendengar teriakanmu. Kakek, Hampir setengah kota Hai sudah tahu. Dari jauh aku sudah mendengar teriakanmu setengah kota Hai. Hampir semua tahu. kakek, bukankah kamu dirawat di rumah sakit? Sudah penyakit lama di rumah juga bisa sembuh. Apalagi makanan di rumah sakit tidak cocok untukku. Jadi aku keluar Xiao Qin. Tinggal di keluarga Ye sudah terbiasakan, Xue Qin. Tidak ada yang menyulitkanmu kan? Tidak mama sangat baik padaku. Sebelumnya bahkan memberikan proyek besar padaku. Proyek besar ceritakan padaku. Kakek, aku akan memberitahumu. Wei Shuaqin, kamu kita layuan, masalamu sendiri. Membuat Xiao Yu membersihkan kekacauanmu, apakah kamu masih mempunyai sedikit sikap sebagai orang tua? Kakek tidak seperti itu tanah itu. Pasti akan naik nilainya, aku juga sangat berterima kasih. Mama memberikan kesempatan ini padaku untuk menghasilkan uang. Lihatlah Xiao Yu sangat mengerti. Sekarang masih menjaga martabatmu, cepat minta maaf padanya. Tidak perlu minta maaf, aku hanya ketika proyek itu menghasilkan uang. Mama jangan menyesal, cukup berikan kesempatan itu padaku. Qian Yu kakek. Aku akan menyatakan di sini, aku pasti tidak akan menyesal. Jika aku menyesal, aku tidak akan mati dengan baik. Sudahlah Xiao Yu. Membuatmu menderita nanti, aku akan menyuruh keuangan. Mengganti uangmu. Bagaimana bisa kamu yang mengeluarkan uang? Tidak perlu, jika kamu bicara seperti itu berarti kamu tidak menganggapku sebagai keluarga. Baiklah keluarga. Kita semua adalah keluarga. Istriku, hari ini ada apa? Ada kabar baik. Hari ini saat kamu membeli tanah sangat keren. Apakah tanah itu benar-benar bernilai 500 miliar? Tentu saja, kapan aku pernah membohongimu. Aneh juga apapun itu. Asalkan lewat matamu. Kamu bisa tahu harganya apa. Kamu punya mata röntgen ya? Sayang, kalau aku punya mata röntgen kamu pasti sudah kulihat telanjang. Sayang, kamu bikin aku panas, bantu aku dong. Kalau kamu bisa sentuh aku akan setuju. Jangan dong sayang, aku salah. Siapa ya yang telepon sekarang? Halo nak. Ayah sudah memilihkan seorang gadis untukmu dia. Kerja di hotel bintang 5 syaratnya pas. Cantik juga, besok ketemu dia ya. Ayah, aku sudah menikah. Shujun baik banget sama aku. Dia sangat mencintaiku, nggak ada orang yang lebih baik darinya. Bukannya kamu sudah putus dengan Li Jiao? Itu ceritanya panjang. Oh ya. Sebelumnya aku transfer 1 juta sudah diterima belum? Sudah aku pakai uang itu untuk mahar. Dan sudah kontak sama gadis itu bahkan. Aku sudah bicara sama mamanya. Ya udah kalau gitu besok aku ke restoran itu. Aku akan jelaskan semuanya, oke? Ya kamu traktir dia makan, minta maaf. Aku ngerti. Jangan kira karena kamu bilang 2 kata manis aku langsung maafin. Malam ini kamu tidur di lantai. Jangan dong sayang, aku salah ya, dingin lo di lantai.
Biarkan aku tidur di kasur dong. Kalau kamu nggak mau tidur di lantai, mau tidur di kasur. Boleh, tapi kamu harus setuju 2 syarat. Oke. Pertama, saat ketemu dia jangan berdandan terlalu ganteng, biar gadis itu nggak tertarik. Kedua, jangan tunjukin kalau kamu kaya, nanti dia nempel terus. Oke sayang. Kamu cemburu ya? Kamu setuju atau nggak? Kalau nggak jangan harap tidur di kasur. Setuju, aku setuju semua. Orang terkaya di Haicheng ulang tahun ke-90 kamu. Ikut aku pilih hadiah ulang tahun terus temani aku datang. Oke, kalau gitu aku boleh tidur di kasur kan? Ah, aku ngantuk banget. Shujun sayang, lepasin aku dong. Ah, aku salah ya sayang. Kalian para tukang batu gimana sih? Udah berapa kali dibilang? Jangan lewat pintu depan, ganggu pemandangan, nanti mandor. Potong gaji kalian. Aku bukan tukang batu. Aku datang untuk kencan buta. Kemarin ibumu bilang dia sudah menemukan pria kaya buatmu. Kencan buta dia ya? Kendaraannya cukup unik. Terlihat cukup keren. Kamu datang kencan buta naik motor tua? Memalukan sekali. Ini kesalahanku, begini saja. Aku traktir kamu makan. Mau kemana? Di sini tidak ada tempat murah. Lagi pula standarku tinggi, aku tidak mau ke restoran biasa. Aku mau ke restoran barat termahal di kota ini. Makan kaviar yang harganya ribuan per gram, kamu sanggup bayar? Aku tidak suka makanan barat. Jangan pura-pura deh, mau makan di mana? Aku rasa di sini saja dekat. Dan aku sudah pesan tempat di sini. Hotel kami ini termasuk yang terbaik di kota ini. Kamu pria tampan kaya yang datang kencan buta naik motor listrik. Apakah kamu harus jual ginjal untuk mentraktirku makan? Tenang saja Nona, Wang, aku tidak bisa menjamin yang lain. Tapi mentraktir makan masih sanggup. Satu hidangan di sini bisa untuk beli 10 motor listrik. Nona Wang, kalau kamu merendahkan orang seperti ini, maka aku tidak akan menemani. Tunggu, mau pergi begitu saja? Kenapa? Kamu tidak suka denganku? Berpisah dengan baik-baik saja bukan lebih baik? Kamu bilang apa? Kamu malah tidak suka denganku? Benar, tidak suka dengan orang sepertimu. Yang materialistis dan matre. Sungguh kesal kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Aku kasih tahu rekan kerjaku sekarang salah paham, kamu harus masuk dan menjelaskan pada mereka. Kamu mau bagaimana? Kamu masuk sekarang dan bilang pada mereka kamu seorang tukang bangunan. Dan tidak ada hubungan apapun denganku. Nona Wang, kamu mau gengsi, aku tidak perlu gengsi ya? Kamu tukang bangunan mau gengsi apa? Kalau bukan karena ayahmu yang seperti pengemis itu memohon padaku, kamu bahkan tidak pantas punya nomor teleponku. Sekarang ikut aku masuk dan jelaskan pada mereka. Baik, seperti yang kamu inginkan. Wang Li sudah membawa calon kencan buta masuk. Apakah mau pamer pacar baru pada semua orang? Kamu kan bunga di hotel kami impianmu. Bukan menikah dengan miliarder? Pria di sampingmu ini tidak terlihat seperti itu. Kalian dua tukang gosip jangan menggunjing di sana. Dia tukang bangunan, tidak ada hubungan apapun denganku. Bilang cepat, katakan pada semua orang. Benarkan apa yang aku katakan? Benar, saya di sini untuk kerja kasar. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona Wang, si bunganya hotel ini. Tolong jangan salah paham. Sekarang kalian sudah dengar, jelaskan. Dia cuma pekerja biasa. Jangan bergosip di belakang orang lain, sudah ya. Urusanmu selesai, cepat pergi kerja lagi. Urusanmu selesai tapi urusanku belum. Kamu tukang kasar ini ada urusan apa sekalian ku beritahu. Kalau kotorin karpet kami, kamu harus ganti rugi. Nona Wang pelupa ya, apa kamu lupa? Saya sudah pesan tempat di hotelmu, bahkan sewa seluruh tempat. Saya tahu kamu sedang marah, tapi tidakkah kamu merasa tingkahmu ini sangat kekanak-kanakan ya, tukang kasar. Bisa sewa seluruh tempat di sini, ngaco aja. Hari ini memang ada yang sewa seluruh tempat. Tapi sepertinya bukan orang sepertimu yang mampu. Kalau begitu siapa yang sewa? Katanya ada seorang pengusaha muda sukses. Katanya dia akan datang hari ini, siapa tahu kita bisa melihatnya. Bukan cuma itu, siapa tahu bisa menarik perhatiannya. Siapa tahu bisa jadi seperti burung phoenix. Hei, kenapa kamu belum pergi, mau ngejar aku ya? Mustahil. Kalian tidak kerja malah ngobrol ngalor ngidul apa ini? Sebentar lagi tamu penting akan datang, kita sewa seluruh tempat, cepat siap-siap. Siapa yang biarkan tukang kasar ini masuk, cepat keluar. Hotel bintang 5 tidak boleh ada pekerja kasar masuk ya. Hari ini ada tamu penting datang, jangan ganggu citra hotel kami. Masih diam saja, cepat pergi, jangan ganggu kami menyambut tamu penting. Saya adalah tamu penting hotelmu. Tamu penting kamu, aku rasa kamu cuma mau buat onar. Satpam usir dia keluar. Tidak perlu, saya pergi sendiri. Kalian ini kerja apa tadi dengar pengusaha sukses mengirim pesan ke saya bilang pelayanan kalian buruk, ada ini ya. Manajer Ju, salah kami di sini, tidak melihat pengusaha muda itu. Apa Bapak salah ya? Benar-benar. Kalian meragukan saya, kalau hari ini tidak jelas alasannya. Kalian semua saya pecat termasuk kamu. Hari ini bukan kamu yang menyambut tamu penting itu, cepat hubungi dia. Minta maaf dan minta dia datang makan di sini ya. Manajer Ju, saya
akan segera telepon dan klarifikasi masalahnya. Halo, saya manajer lobi Hotel Tianhai Shandong. Panggil saja saya Xiao San, saya ingin bertanya. Anda tiba-tiba membatalkan pesanan, apa alasannya? Agar kami bisa memberikan kompensasi. Tidak perlu, kalian hebat sekali. Merendahkan pekerja kasar seperti saya malu. Makan di tempat kalian. Kamu ternyata orang kaya muda yang booking tempat ini. Itu kamu aku. Kenapa masih diam, kejar dia? Kalau nggak bisa kejar semuanya minggat hari ini. Aku rasa kita sangat cocok, ayo kita jadian. Nona, Wang kamu sendiri yang bilang tadi. Kita sudah putus hubungan, gak ada uang sepeser pun. Aku cuma menguji kamu bercanda, jangan dianggap serius. Jadi aku lulus ujian kamu. Pasti dong bro. Maaf Nona, Wang kamu gak lulus ujianku. Tuan Qin, tadi aku salah. Aku yang buta, tolong maafkan aku. Kasih kami kesempatan untuk memperbaiki, boleh? Mau memperbaiki ya? Baiklah, aku kasih kalian kesempatan, ada kaviar di sini. Kami punya kaviar terbaik 5.000 per gram. Kalau begitu kasih aku 4 kilogram dulu. Oke, aku segera ambil. Kaviar di piring kalian masing-masing harganya 500.000. Sekarang makan semuanya. Aku booking tempat ini di hotel kalian. Kenapa cuma lihat makan? Ingat, kaviar ini satu butir harganya ratusan. Jangan sampai sia-sia. Aku nggak bisa makan lagi. Nggak bisa, aku mau muntah. Bos, Anda cari saya. Setelah pertimbangan Komite Pembangunan Provinsi, tanah di Desa Zhang yang tadinya untuk apartemen mewah, diubah menjadi lahan bandara. Keputusan dari atas. Dialokasikan 50 miliar untuk membeli tanah Desa Zhang. Detailnya serahkan padamu. Oke, paham. Tunggu, masalah ini. Sebelum ada perjanjian dengan pemilik tanah, harus dijaga kerahasiaannya. Tenang, saya pasti rahasiakan. Menantikan kunjungan Anda lagi. Halo, Shifu, ini Liu Dabiao. Biao, ada apa? Masalah kemarin aku nggak dengar saranmu. Jadi rugi besar kali ini. Aku mau traktir makan, tolong datang. Oke, cari tempat. Kamu siapa? Nggak nyangka kamu juga datang ke reuni. Kukira kamu nggak datang. Kamu adalah Yuan Wanting. Gadis berubah setelah dewasa ya. Apa yang kamu bilang? Reuni teman sekelas? Kok aku nggak tahu? Ini kan teman lama, dengar-dengar setelah lulus. Kamu sukses banget ya, teman lama. Kamu hebat, udah punya mobil mewah. Kok kamu masih rendah hati gini? Kian Yu, kita kan sama-sama lulusan universitas. Kok cuma kamu yang nggak sukses, bikin malu aja. Sebenarnya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sendiri itu bagus, bukan? Wanting, kamu belum sadar ya? Kamu juga datang ke reuni ini? Jat Ang Piwek Nampeng makingnya? Makan di sini mahal banget, puluhan juta. Paste di Jat Ang Piwek Nampeng. Katanya ini restoran paling mewah di Haicheng. Kalau nggak punya status nggak bakal bisa masuk. Kita cuma bisa ikut Jiange. Aku nggak numpang makan, ada yang ngajak aku makan. Ngomong aja, kamu makan apa? Bakmi atau nasi? Kasih tahu ya, makanan yang kamu makan itu nggak ada di sini. Kalau aku, Teman-teman, hari ini aku mau kasih lihat. Masyarakat kelas atas Haicheng, ayo kita pergi. Wanting, dia kelihatannya masih sama kayak dulu. Bukan orang baik, jauhin dia. Jangan bilang gitu, mereka baik kok. Sampai milih tempat mahal begini buat mentraktir kita. Ayo masuk bareng. Hari ini nggak bisa masuk, kenapa? Aku manajer sini, manajer. Kamu lihat baik-baik beberapa hari lalu. Aku pesan ruangan platinum, kenapa nggak bisa masuk? Hari ini ada tamu penting, tutup sementara sehari. Semua pesanan dibatalkan, kamu kejam ya. Gak apa-apa, kita cari tempat lain aja. Kayaknya pintu masyarakat kelas atas sudah tertutup buat kamu. Jangan ngomong gitu, Wanting, pasti ada salah paham. Tunggu sebentar, hari ini pasti kamu bisa makan. Nggak boleh masuk ya? Ada apa sih? Tunggu. Kayaknya makanannya nggak bisa dinikmati. Kamu bisa, kamu aja yang coba. Tunggu. Fen Jian aja nggak bisa, kamu pasti nggak bakal berhasil. Tenang aja, nggak apa-apa, minggir.
Jian Ge aja udah makan kalau dia maju. Bunuh diri ya. Qian Yu ini nggak tahu malu kayaknya. Ingin pamer di depan Wanting ya? Dia pikir dia siapa sih, aku aja nggak bisa dia bisa. Maaf, cepat para tamu terhormat, silakan masuk. Sudah takut ya? Kamu sadar nggak ini bukan paket biasa? Ini paket premium makan di sini. Paling nggak 500.000. Iya, Qin Yu ini lebih hebat dari Fen Jian. Kak Yu, silakan minum teh, Qin Yu. Nggak nyangka sekarang kamu sehebat ini itu. Perusahaan aku lagi ada masalah kecil. Bisa bantu nggak? Ada apa bilang aja. Udah cukup ya. Kalian berdua jangan-jangan beneran mikir. Dia lebih sukses dari aku, teman sekelas kan. Jangan-jangan kamu kasih tahu dia identitas asliku. Makanya dia ngasih kita masuk, bahkan upgrade paket buat kita. Cuma tukang batu bata doang, mana mungkin dia punya kemampuan segitu. Cuma pamer doang. Tetap aja kamu yang paling hebat, silakan minum teh. Wanting orang yang beneran hebat itu Kak Jian. Kalau ada apa-apa bilang aja ke Kak Jian, pasti dia bantu. Xia Wanting, kamu tahu maksudku kalau ada apa-apa. Bilang aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak usah Nggak repot-repot. apa-apa Wanting, kalau ada apa-apa bilang aja. Aku karena ngurus perusahaan. Minjem uang ke orang yang nggak bisa diajak main-main. Kalau nggak bisa bayar dalam beberapa hari ini, aku bakal kena masalah besar. Jangan-jangan kamu minjem uang ke Biao Ye rentenir itu. Ya ampun, Biao Ye itu kejam banget. Kalau minjem uang nggak bayar pasti bakal dibuang ke sungai buat pakan ikan. Gimana dong? Masalah kecil, aku telepon Biao aja. Biao, kamu tahu Biao Ye siapa nggak? Kamu nggak takut mati ya? Tentu tahu dong, dia yang ngajak aku makan. Qin Yu, udah cukup ya. Kamu bikin orang lain malu. Wanting dia cuma preman kecil kok. Kita bayar aja dia berani. Ngomong apa lagi? Aku kasih rekomendasi saham pasti untung. Beneran nih Kak Jian, kapan aku pernah bohong sama kalian? Lihat mobil mewah di bawah itu hasil sahamku. Sekarang mereka panggil aku Warren Buffett Timur. Keren banget Kak Jian, lain kali ajak kita ya. Ya, aku biasanya nggak kasih rekomendasi saham ke orang lain. Aku biasanya nggak kasih rekomendasi saham ke orang lain. Tapi kita semua teman sekelas, lihatlah demi Wanting. Bantu kalian deh, terima kasih Pak Yuan. Qian Yu lihat Fen Jian begitu yakin. Sepertinya aman, mau coba nggak? Nggak deh, aku nggak ngerti saham. Dasar kampungan, saham aja nggak bisa. Dia cuma tukang bangunan, mana ada uang buat saham. Lihat tuh, saham masukin aja banyak-banyak. Untung pasti. Kalau gitu aku coba invest 100.000 dulu. 100.000 kurang minimal 1 juta. Ya udah, aku invest 1 juta. Wanting main saham ini. Kayak judi, bisa habis modalnya. Ngomong apa sih habis modal gimana? Main saham itu butuh pandangan strategi taktik. Nggak ngerti jangan ngomong. Jian Ge, menurutku Qian Yu bener. Mending aku coba invest 100.000 dulu. Wanting, kamu lebih percaya sama orang yang numpang makan. Nggak percaya sama aku, oke? Nanti kalau untung jangan nyesel. Jian Ge, aku udah beli. Wah, naik beneran, naik saham gila nih. Iya, naiknya cepet banget. Jian Ge emang jago. Gelar Buffett Timur nggak asal-asalan. Biar teman-teman untung. Keren, untungnya, lihat Jian Ge. Ting, mending ambil untung aja. Saham ini pasti turun nanti. Mending aku jual dulu sahamnya. Kalau dengerin aku, tunggu aja, aku ada info dalam. Malam ini ada tren besar. Ada peluang besar, buruan tambah modal. Aku tambah 500.000. Aku tambah 300.000, pantas kalian nggak bisa untung. Peluang bagus di depan mata, takut-takut. Ini lihat deh portofolio aku. 10 juta. Modal plus untung 2 kali lipat, emang Jian Ge. Hidup ini kesempatan untung. Cuma beberapa kali kalau lewat. Ya udah, cuma jadi orang biasa, hidup biasa aja. Teman-teman deketin aja. Jian Ge paham banget. Paham, contohnya Qian Yu. Aku kasih dia kesempatan untung. Nggak bisa ambil setiap hari, cuma tahu. Di proyek panas hujan. Pergi bekerja bata, hanya mendapatkan beberapa ribu yuan sebulan, ini disebut apa? Ini disebut pola pikir orang miskin, pandangan sempit. Kamu begitu yakin berani tidak bertaruh denganku? Apa taruhannya? Bukan mobil mewahmu kan, Jian Ge? Bukankah ini menghancurkan mata pencaharian orang lain tanpa sepeda motor listrik? Bagaimana dia bisa pergi ke tempat kerja di lokasi konstruksi? Bagaimana teman lama, tidak masalah jika tidak bertaruh?
Baiklah, aku akan menggunakan sepeda motor listrik ini. Bertaruh kalian semua sebentar lagi akan kehilangan seluruh modal. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sudah mulai naik lagi modal, kita sudah berlipat ganda. Wanting, fakta ini sudah sangat jelas. Mengikuti Jiangge pasti bisa menghasilkan uang, kamu masih percaya padanya. Kalau saja waktu itu kamu mengikuti Jiangge dan berinvestasi 1 juta yuan, apakah kamu akan mendapatkan sedikit uang seperti sekarang? Wanting, tambahkan posisi, sekarang sebentar lagi, akan berlipat ganda. Kalau begitu aku akan berinvestasi 100 juta Berapa lagi. banyak uang yang kamu hutang dari kakak Biao? 4 juta yuan. 100 juta tidak cukup, kenapa tidak meminjam lebih banyak? Qian Yu, bisakah kamu meminjamiku sedikit uang? Wanting benar-benar tidak perlu repot-repot. Hutangmu kepada Biaozi telepon saja sudah bisa diselesaikan. Bukan Qian Yu, kita semua teman sekelas, tidak meminjamkan, juga tidak apa-apa. Kenapa bicara begitu, siapa kamu mengira dirimu? Baiklah, aku akan menelponnya sekarang untuk melihat. Tidak diangkat, mungkin dia sedang sibuk, dia akan datang sebentar lagi. Teman-teman sekarang sudah kembali normal. Wanting, apakah kamu belum melihatnya? Dia sebenarnya hanya ingin meminjam darimu, makanya dia mencari alasan-alasan ini. Mungkin Qian Yu benar-benar tidak punya uang. Seberapa miskin pun tidak mungkin tidak memberikan 1 sen pun. Sekarang kamu dalam kesulitan, dia tidak memberikan 1 sen pun. Sebelumnya kamu sangat membela dia. Benar-benar. Jiangge, bisakah kamu meminjamiku sedikit uang? Lalu semuanya ditambahkan, apa bisa? Wanting, benar-benar jangan berinvestasi lagi. Kamu tidak meminjamiku uang, aku bisa mengerti, tapi aku meminjam Fen Jian. Apa hubungannya denganmu? Aku bilang Wanting benar tidak meminjamkan, ya tidak apa-apa dia meminjamiku. Apa hubungannya denganmu Wanting? Aku meminjamimu 100 juta. Terima kasih Jiangge. Saham naik lagi, Jiangge hebat, Jiangge aku sangat mencintaimu. Jiangge, lihat ini, mengikuti Jiangge akan menjadi kaya besar. Sekarang pertumbuhan. Seperti makan permen karet, sama sekali tidak bisa berhenti. Benar-benar terima kasih, aku tidak pernah berpikir. Menghasilkan uang begitu mudah, kali ini aku berhutang. Uang Biaoye sudah bisa dilunasi. Masalah kecil, semuanya masalah kecil. Wanting, kalau uangnya sudah cukup, cepat jual saja. Aku lihat kamu benar-benar berubah sekarang, kamu di depan Fen Jian. Tidak ada apa-apanya. Wanting, sebelumnya aku masih khawatir, kamu terlalu naif. Tidak bisa melihat wajah aslinya, sekarang melihatmu seperti ini. Aku sangat lega. Kamu pikir aku selalu di sini mengingatkanmu hanya untuk menunjukkan di depanmu ya? Bukan begitu? Kamu hanya melihat Wanting. Wanita berubah seiring usia, sekarang jadi cantik. Dan kamu berpura-pura di depannya. Yang menghalangi kamu untuk menghasilkan uang menurutku. Menurutku dia hanya iri melihat aku menghasilkan uang. Cukup, jangan lagi membujuk Wanting. Jangan fitnah Jiangge, dia tidak membujukku. Aku yang terlalu naif sampai sekarang baru menyadari kamu. Wanting, di matamu aku orang seperti ini ya? Tapi sekarang sahamnya masih naik, bagaimana aku bisa percaya? Teman lama kamu terlalu sempit pikirannya. Kamu sendiri iri melihat mereka menghasilkan uang. Dan tidak membiarkan mereka menghasilkan uang, sekarang perbedaan antara kita. Terlalu besar, situasinya sudah jelas. Kamu sudah kalah cepat. Serahkan kunci motor listrikmu itu. Gratis pun aku tidak mau, lebih baik kamu mengaku salah. Dan meniru suara anjing lebih nyata. Berita terbaru yang sedang panas. Huan Yun Technology diduga melakukan kecurangan keuangan dan perdagangan orang dalam. Dana investor tidak jelas kemana. Sekarang sudah disegel darurat oleh otoritas sekuritas. Harap para investor tetap tenang, bukankah ini saham yang tadi kita beli itu? Jual cepat jual, tidak bisa diperdagangkan. Aku baru saja cek, ini hanya perusahaan bodong. Selesai. Fen Jian, kamu bilang bisa menghasilkan uang, bagaimana ini? Ini masalah teknis, Wanting, sebentar lagi akan baik. Naik apalagi sudah delisting. Bukannya ini disebut buffet dari timur ya, akhirnya semuanya habis. Sekarang aku bahkan tidak punya uang untuk makan, jangan banyak bicara. Cepat ganti rugi aku. Mana ada yang cepat tadi waktu menghasilkan uang. Kalian semua seperti ini, sekarang rugi sangat parah. Aku beritahu kalian yang paling rugi adalah aku. Seharusnya aku mendengarkan Qian Yu selesai. Benar-benar selesai utang ke Biaoye. Aku juga tidak bisa melunasinya. Qian Yu, kamu ada solusi? Yugu, sebelumnya kamu bilang saham ini pasti akan rugi, apakah ada informasi dari dalam? Tolonglah temanmu, aku mohon. Yuge, tadi kami salah, kamu tidak bisa tinggal diam Yuge. Sudah tahu, sekarang kenapa dulu? Kamu bilang aku sudah mengingatkan kalian berkali-kali, apakah kalian pernah mendengarkanku? Tidak akan sampai seperti ini. Biaoye. Jiangge itu adalah Biaoye, kamu harus membantuku. Tidak menyangka kamu akan datang melihatku. Kamu adalah Biaoye. Kamu siapa? Aku punya teman meminjam uang padamu. Kasih aku muka, beri waktu beberapa hari. Ternyata kamu. Masalah yang kubicarakan kemarin bagaimana? Kita semua orang penting, aku juga kenal beberapa orang di jalanan. Ini pacarku, kasih aku muka.
Biarkan saja Shifu. Apakah kamu kenal mereka? Shifu, hampir kau tipu aku. Dia cuma tukang batu, ternyata kamu Shifunya. Kenapa teman lama cari aktor ya? Dari mana? Berani di depan Shifuku Shifu. Sungguh malu, anak buahku tidak becus. Melepaskan beberapa lalat ini mengganggumu. Aku akan menghajar mereka nanti. Tidak apa-apa, bukan urusan anak buahmu. Mereka teman sekelasku, aku yang bawa masuk. Kita bisa masuk ke ruang VIP. Ternyata bukan karena Fen Jian, tapi karena Qian Yu. Pantas Fen Jian tidak bisa masuk. Qian Yu, satu kata kita bisa masuk, ternyata dia orang penting. Tadi aku telepon, kenapa tidak diangkat? Shifu, aku sedang sibuk mempersiapkan hadiah untukmu. Jadi tidak sempat angkat. Hadiah? Jangan khawatir. Pasti kamu suka. Perawat itu bukan si selebriti 300.000 itu. Aku pernah memberinya hadiah. Aku juga pernah lihat dia live. Cantik dan bajunya bagus. Shifu, bagaimana suka tidak, malam ini semua untukmu. Bukan siapa yang menyuruhmu melakukan ini, aku punya istri. Katanya istri, tidak seperti selir-selir, tidak seperti. Siapa yang berani bicara sembarangan, aku cabut lidahnya. Tidak akan, tidak akan. Ngapain masih diam, pergi. Fen Jian nanti ya. Jalani hidup dengan hati-hati. Dengar nggak? Ayo pergi Fen Jian. Namanya benar-benar bikin pengen mukul. Nggak salah tuh. Sui Niu, kita ngomongin utang kita. Udah waktunya dilunasin nggak? Biao biao ye, uang saya. Habis buat saham, bisa nggak diperpanjang? Kalau nggak salah dulu juga bilang gitu. Jangan sampai kebaikan Biao Ye dianggap modal buat semena-mena. Kebaikan Biao Ye dianggap modal buat semena-mena. Saya mati pun nggak bakal biarin kamu sentuh saya. Biao Zi bisa kasih muka nggak? Anda mau jaga dia? Gini deh, lihat. Bisa nggak bunganya dihapus? Terus diperpanjang lagi biar dia bisa bayar pokoknya. Urusan kita selesai, oke? Shifu, karena Anda sudah bilang. Nggak, cuma bunganya semuanya dihapus. Nggak bisa utang ya, bayar itu sudah sewajarnya. Apalagi kita cuma teman sekelas. Ini udah lebih dari cukup. Oke, saya ikut Anda. Qian Yu, terima kasih. Nggak tahu masih ada kesempatan nggak bisa makan bareng lagi. Pasti ada, kita kan teman sekelas, pasti sering ketemu. Terima kasih. Hari ini banyak yang minta maaf sama kamu, tapi saya pengen bilang maaf. Ngapain masih lihat, buruan sini, layani Tuan Qien. Ngapain? Biao Zi. Nggak, saya ada urusan, saya pergi dulu. Ngapain diam, buruan kejar. Jangan lari. Shujun bilang mau beli hadiah ulang tahun untuk kakek Duan. Kakek Duan sebagai orang terkaya di Haicheng pasti nggak kurang uang. Menurut kamu beli apa ya? 800 miliar. HP ini lemot banget. Terbuat dari meteor, nggak mungkin segitu harganya. Mas, HP yang kamu pegang itu kayaknya punya saya. Punya kamu ya ini. Kartu belanja ini buat kamu, bisa dipakai di Malator Restoran manapun di seluruh negeri. Aduh, aku malu nih, kartu belanja ini lebih berharga daripada HP, aku nggak bisa terima ini. HP ini. Tapi ini satu-satunya peninggalan suamiku yang sudah meninggal. Kami dulu pakai ini bareng-bareng buat berjuang, nyimpen banyak foto. Ada banyak kenangan bersama, meskipun sekarang udah lemot banget, tapi aku masih selalu bawa, sangat penting buat aku. Udah kalau ada masalah kamu bisa cari aku kapan aja. Aneh, imbalan ini nggak sesuai dengan yang aku lihat. Ya udah, kalau gitu aku anggap aja berbuat baik. Kartu belanja ini aku kembalikan ke kamu.
Ini kartu nama. Aneh di kartu nama ini kok nggak ada jabatannya. Non bikin orang kaget bisa bikin mati loh. Kalau kamu bisa mati kaget sama aku. Berarti kamu penakut. Ngapain kamu kesini? Kamu aja bisa di sini, kenapa aku nggak? Ngomong-ngomong dengar-dengar. Uang yang aku pinjemin ke kamu beli tanah nganggur. Betul nggak? Betul sih, tapi itu bukan tanah Itu nganggur. pasti bakal naik harganya. Serius. Ngomong kayak beneran aja, aku kasih tahu. 3 miliar itu kamu harus balikin ke aku. Keluarga Duan memang kaya, tapi itu bukan uang jatuh dari langit. Kalau memang nggak bisa balik, tanah itu kasih aja ke aku. Anggap aja aku yang beli. Tanah nggak ada nyawa satu. Aku kasih tahu kalau memang nggak bisa bayar. Ya nikah aja sama aku juga nggak apa-apa. Siapa yang suruh nikah sama kamu nggak tahu malu? Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahun kakek kamu. Ngomong-ngomong, aku kasih apa ya? Aku memang pintar banget. Dapat info kesukaan kakek. Kasih yang dia suka aja kan bisa. Kakekku suka koleksi barang antik lukisan. Tapi apa? Aku udah rencana kasih barang antik Yang lagi nanti. kasih barang antik pasti banyak, nggak perlu ngomong juga dia. Nggak ada hobi lainnya. Ngomong-ngomong, Ya, kamu mikirin apa? Imbal hasilnya nol lagi, nggak berharga. Apa ini? ini baju yang dipakai nenekku pertama kali ketemu kakekku. Nenek udah meninggal. Kakek selalu nyimpen ini, terus rumah tua kebakaran. Semua baju terbakar, bahkan baju ini juga kebakar separuh. Terus kakek sering diam-diam di ruang baca melamun lihat ini. Kurasa ini cara kakek mengenang nenek. Ini rahasia yang cuma aku yang tahu. Soalnya kakek sayang banget sama aku. Jadi cuma aku yang boleh masuk keluar ruang bacanya. Jadi kita bisa ngapain? Benerin ini, kasih ke kakek di pesta. Ini bakal jadi kejutan buatnya. Sekalian ngerayain cita-citanya. Kamu yakin ini kejutan, bukan malah bikin kaget? Gimana kalau kakek marah? Nggak mungkin, aku jamin. Masalahnya kamu rasa aku bisa ngelakuin ini? Kainnya aja kelihatan nggak biasa. Sulamannya pasti dijahit tangan satu-satu. Lagian kalau aku bisa pesta ultah tinggal 8 hari lagi. Waktunya nggak cukup. Bodoh amat, kita bisa nyewa tukang sulam. Gini aja, kamu urus kainnya. Aku yang nyari tukang sulam, kita coba selesain ini dalam beberapa hari. Oke. Kerja. Kamu ini anak boros, udah habisin 2 miliar. Beli barang rongsokan aja udah, sekarang malah bikin tanah itu. Gagal lagi, buat apa aku punya kamu? Ayah, aku cuma mau ngurangin kerugian keluarga Zhao sedikit mungkin. Diam, udah susah-susah ngasih kamu pendidikan, kamu malah. Ayah, cepetan panggil ambulans. Besok direktur mau ketemu orang penting. Orang penting siapa? Orang terkaya wanita di Tiongkok, direktur grup Feng Yun X Yalu. Kayaknya mau bahas kerjasama, tapi sekarang. Gak usah panik, ayahku di rumah sakit, aku masih ada. Dari hari ini, aku jadi direktur grup Zhao. Ya. Semua kontrak aku yang urus. Semaga kerjasama kita lancar. Kerjasama yang menyenangkan, nggak nyangka keluarga Zhao punya. Generasi muda yang berbakat seperti ini, masa depan keluarga Zhao cerah. Terlalu memuji Pak Xia. Katanya kakek Duan di Haicheng juga mau ulang tahun. Aku mau lihat. Serahkan padaku, aku yang antar. Aku baru saja menangkan proyek besar 80 miliar ini. Sekarang siapa yang berani meremehkanku? Kak, kamu karyaku. Tolong lakukan sesuatu untukku. Bilang saja, aku pasti akan lakukan apapun. Kakek keluarga Duan sebentar lagi ulang tahun besar. Aku kasih kamu 3 miliar. Pastikan kamu belikan hadiah ulang tahun yang wow. Katanya keluarga Duan punya kontrak 10 miliar, kamu mau?
Proyek kecil 10 miliar. Aku tidak peduli, aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk melamar Nona Duan. Tidak masalah, serahkan padaku. Kaya-kaya sekarang benar-benar kaya? Kaya apa 3 miliar itu buat beli hadiah bukan buatku. Bodoh, ayah kita kenal ahli pemalsu. Pasti bisa menipu. Kak, kamu mau tipu orang dengan barang palsu. Di pesta ada banyak hadiah, siapa yang akan periksa satu-satu? Lagi pula siapa yang akan menyangka? Keluarga Zhao sebesar ini akan pakai barang palsu. Kalau gagal gimana? Tenang, tidak akan. Semua harta kita sudah dipertaruhkan. Kalau tidak untuk diri sendiri akan celaka. One Air. Kamu kenapa di sini? Itu sudah selesai, aku bawa ke sini. 100% asli sempurna. Cantik sekali. Ternyata nenekku dulu pakai baju ini. Ketemu kakekku, aku yakin di antara mereka pasti ada cerita romantis. Makanya kakekku selalu ingat. Sepertinya nenekku dulu pasti cantik sekali. Tentu saja nenekku dulu adalah wanita tercantik dan terpintar di Haicheng. Kalau tidak, mana bisa punya cucu secantik dan sepintar aku. Benar-benar tidak hanya itu, juga suka menolong. Terima kasih, kali ini aku berhutang budi. Kita sudah selesai. Juga membantu kakekku mewujudkan keinginannya. Qin Yu, apa isi kotak ini? Misterius banget dan... Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Nanti kamu akan tahu. Jangan buang-buang waktu di sini kalau hadiahnya tidak berharga. Yang malu adalah keluarga Ye, keluarga Duan. Memiliki kontrak miliaran, berapa banyak orang di Haicheng. Ingin bekerja sama dengan keluarga Duan, kali ini keluarga Ye tidak punya kesempatan. Sudahlah, sudah saatnya jangan banyak bicara. Kamu tidak tahu dalam beberapa hari ini. Menantu kita ini sudah terkenal di Haicheng. Sekarang siapa yang tidak tahu kamu Ye Hai punya menantu bodoh, semua menunggu untuk menertawakanmu. Baiklah, ayo pergi. Lau Ye sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Masih terlihat muda-muda apa. Sudah lebih dari 50 tahun rambut. Sudah lebih dari setengah putih kakak ipar. Semakin cantik. Mulut Pak Luo masih manis seperti biasa. Tidak heran bisa kaya. Ini dia. Menantu keluarga Ye yang terkenal. Selamat Pak Luo, panggil saja saya Qian Yu. Xiao Qin, kamu benar-benar seperti kabar yang beredar. Tampan dan berbakat. Bodoh ini hanya akan mempermalukan keluarga Ye. Baiklah, kita cari tempat duduk dulu. Kakek Duan tiba. Semoga kakek Duan panjang umur. Umur setinggi langit. Baik-baik saya Duan. Berbakat apa bisa membuat semua orang berkumpul untuk merayakan ulang tahun saya. Tulang tua saya ini. Sudah tidak ada penyesalan lagi, semua tidak perlu sungkan. Anggap saja makan bersama keluarga. Terima kasih kakek Duan. Zhao Cheng dari keluarga Zhao, mewakili grup Zhao. Selamat kakek Duan, umur setinggi langit. Oh, tamu dari keluarga Zhao, selamat datang. Saya mewakili ayah saya mengirim hadiah untuk kakek Duan. Ini adalah sebuah batu unik dari Gunung Selatan. Dari samping terlihat seperti karakter show
Apalagi, batu ini terbentuk secara alami. Selamat kakek Duan, umur setinggi langit, beruntung setinggi langit. Keluarga Zhao sangat perhatian rasa terima kasih ini. Saya Duan sangat menghargai. Ternyata palsu. Bisa membuat kakek Duan memuji. Keluarga Zhao pasti akan maju ya. Ya mungkin kontrak miliaran keluarga Duan akan jatuh ke tangan keluarga Zhao. Siapa yang kukira ternyata menantu sampah keluarga Ye. Zhao Cheng, ini adalah pesta ulang tahun kakek Duan. Aku sarankan kamu untuk lebih sopan. Kenapa baru saja aku memarahi si jenius ini, kamu sudah tidak senang? Baru saja kakek Duan bilang ini adalah pesta keluarga aku di pesta keluargaku sendiri. Berbicara beberapa kata kenapa? Nona Ye, kamu yang seharusnya memperhatikan. Sikap bicarakan sekarang Tuan Zhao adalah Presiden Grup Zhao. Asetnya hampir mencapai miliaran dan akan menjadi miliarder termuda di Haicheng. dengan status Tuan Zhao sekarang. Memarahi si bodoh ini tidak berlebihan kan? Kata miliarder digunakan untuknya. Masih terlalu dini. Qian Yu, menurutku kamu cuma iri. Bilang anggur asam dengan status Tuan Zhao sekarang. Kamu bahkan tidak pantas menjilat sepatunya. Aku akan bilang ke kalian semua dulu, anak ini hanya seorang tukang batu. Uang mahar anak perempuanku saja tidak mampu. Keluarga Ye masih menganggapnya sebagai harta. Aku peringatkan kamu. Menghina Qian Yu boleh, jangan menghina keluarga Ye. Kamu adalah mertua Qian Yu kan? Ya, dulu saat Qian Yu memanggilku ibu. Aku sial selama beberapa tahun ke depannya. Masa sialmu masih panjang kamu. Sudahlah, di depan banyak orang. Berteriak seperti orang gila memalukan. Aku memalukan si kaya tampan itu yang memalukan keluarga Ye. Telah menjadi bahan tertawaan orang Haicheng X Wei Qian, jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena menantu bodohmu mungkin kita benar-benar bangkrut, benar-benar. Menurutku Xiao Qin masih cukup jujur. Omong-omong Qian Yu, bukankah kamu datang untuk memberi selamat ulang tahun kakek Duan? Lebih baik kamu tunjukkan hadiah dari keluarga Ye, biarkan semua orang melihat. Orang yang suka memberi barang palsu tidak pantas melihat hadiahku. Anak sialan, apa maksudmu? Ya menurutku kamu cuma iri. Sehingga ia memfitnah dia Tuan Zhao palsu. Apa maksudku, kamu sendiri yang tahu. Qian Yu, jangan alihkan topik, cepat tunjukkan hadiah yang kamu berikan untuk kakek Duan. Biarkan semua orang melihat, aku ingin melihat. Barang rongsokan apa yang kamu berikan? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Si bodoh ini benar-benar membuatku marah. Mana ada ulang tahun memberi pakaian. Sudahlah, jangan bicara sembarangan, mungkin Xiao Qin ada maksud tersembunyi nih. Iya sih, menurutku Cheong Sam ini lumayan bagus. Kamu anggap baju jelek ini sebagai harta karun. Apa kamu beneran ganteng? Om Duan ulang tahun kamu kasih hadiah baju. Lagi pula baju wanita. Ini bukan menghina orang? Menurutku sih dia cuma ambil sembarangan dari tempat sampah. Ambil sembarangan aja kali. Om Duan, kenapa kamu nggak usir aja si anak kurang ajar ini? Iya, lihat deh Om Duan sampai gemetaran. Tangan aja udah gemetar. Kalian diam. Wan Er, cepat. Bantu aku lihat. Jun Luo, akhirnya. Aku bisa melihatmu lagi. Semuanya mungkin belum tahu Cheong Sam ini adalah peninggalan nenekku dulu. Ini hasil kerja keras aku dan Qin Yu selama 7 hari 7 malam. Baru bisa mengembalikannya seperti semula. Aku heran kenapa kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Ternyata sama cewek lain. Qin Yu ya? Panggil aja aku Xiao Qin. Ini adalah keinginanku sejak lama. Terima kasih, sekarang aku akan umumkan. Kontrak ratusan miliar keluarga Duan diberikan kepada mitra kerja, yaitu keluarga Ye. Terima kasih atas dukungan Om Duan, keluarga Ye. Pasti tidak akan mengecewakan. Bagus. Sue Qin, kamu memang punya menantu yang baik. Jangan lupakan kami di jalan menuju kekayaannya. Iya, aku dari dulu selalu percaya sama Xiao Qin. Kedepannya ikut aku pasti bisa kaya. Tante-tante dan kakak-kakak ini ganti muka lebih cepat dari ganti halaman buku. Shu Jun, jangan marah dong. Kami cuma bercanda kok. Ya sih. Sebenarnya aku selalu percaya sama Xiao Qin. Maaf ya Zhao Gongzi, batu jelekmu itu gak bisa bantu kamu menangkan kontrak ratusan miliar karena palsu. Palsu ya tetap palsu. Kamu berani bilang hadiah ulang tahunku palsu? Kalau kamu nggak jelasin hari ini, aku nggak bakal diam. Baik, aku akan jelasin ke kamu. Aku tanya, barang ini kamu beli berapa?
Kalau aku bilang kamu bisa kaget mati, aku beli 3 miliar. 3 miliar? Kayaknya nggak sampai 300.000 deh. Desa Boahong. Semuanya ini bukan batu dari Gunung Nan. Ini cuma batu biasa aja. Jika kau tidak percaya. Seseorang yang tahu harus tahu benar dan salah. Itu benar marmer biasa. Setelah ukiran dan asam, biaya pasti lebih dari 2.000. Saya tidak berharap keluarga Sao bisa mengirim barang palsu ya. Dan masih palsu yang rendah. Aku akan memberitahu Anda hal-hal lama. Ya ini jelas batu giok. Giok kalian berdua. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku mematahkan kakimu. Kau bilang kau akan mematahkan kaki. Selamat hari ini adalah ulang tahun Duan. Siapa yang berani membuat masalah? Aku mengambil kulitnya. Karena Master Tianyan mengatakan itu adalah batu. Itu pasti batu Cao Cheng, kau terlalu buruk. Sebenarnya menggunakan palsu untuk menipu kakek saya. Kau bilang kau membelinya seharga 3 miliar? Aku kehabisan uang. Dia mengarahkan. Kau berani meretas uang Lao Zu kan? Lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Jangan bangga nak. Pertunjukan yang bagus masih di belakang. Apa yang saya pikirkan? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Qian Yu, Anda dapat membantu keluarga yang mendapatkan kontrak. Hanya mengandalkan Nona Duan untuk membantumu. Ya aku tidak percaya. Bukankah ini sekretaris Bai dari kantor perencanaan Hai Cheng? Kenapa dia datang? Kata-kata dan perbuatan dapat mewakili otoritas. Anda harus Tuan Qian Yukin. Anda sekretaris putih halo. Apa yang kamu lakukan? Tuan Qin. Selama Anda menandatangani kontrak ini Anda adalah Hai Cheng. Miliarder termuda. Ah, Sekretaris baik, kau takut tidak menggodaku. Hanya kebajikan dan miliarder. Hanya orang bodoh yang mengirim batu bata dan orang kaya. Tidak menyentuh sisi sama sekali oke. Katakan miliarder termuda. Itu pasti Tuan Cao kita. Benar apa kau salah? Si miliarder ada di sini. Begini tentang tanah di desa Zhanjia. Meskipun pembangunan kompleks perumahan mewah dibatalkan, tetapi mengingat lokasi desa Zhanjia yang strategis, medan yang datar dan akses transportasi yang mudah, pemerintah berencana mengalokasikan 50 miliar untuk membeli tanah ini. Untuk membangun bandara, Tuan Qin adalah pemilik tanah terbesar di sini. Jadi secara alami dia adalah si miliarder. sudah kubilang yang harus datang pasti akan datang. Ini 50 miliar. Berarti aku juga punya beberapa miliar dong. Tuan Qin tidak hanya punya visi yang bagus tapi juga keberuntungan. Benar-benar layak disebut miliarder, cepat tanda tangani. seandainya aku tidak menjualnya. Sekretaris Bai, sebenarnya tanah ini milik keluarga Zhao, tapi dia mengambilnya dengan cara licik. Tuan Zhao, tanah ini atas nama Tuan Qin. Jadi secara alami milik Tuan Qin. Tuan Zhao, jangan-jangan kamu melihat tanah ini bernilai 50 miliar lalu menyesal. Tapi kan kamu sendiri yang bilang siapa yang menyesal berarti cucu. Biao, tanda tangan kamu juga punya bagian. Datang Shifu. Tuan Qin, nanti bank akan mentransfer uang ke rekening Anda. Saya ada urusan, pamit dulu. Terima kasih Sekretaris Bai. Qian Yu, aku menyesal aku tidak jual. Kembalikan tanahku itu semua hartaku. Bagaimana? Kamu bilang tidak jual ya tidak jual, kalau berani sentuh Shifuku lagi. Aku bunuh kamu. Kenapa marah-marah? Qian Yu, kamu pasti sudah dengar kabar angin. Makanya kamu nekat beli tanahku 50 miliar ini. Seharusnya milikku. Kesempatan ada di depanmu, kamu tidak bisa memanfaatkannya. Lalu siapa yang harus disalahkan? Kamu yang salah kalau bukan karena kamu memaksaku menjual tanah itu. Sekarang miliarder termuda seharusnya aku. Kakak Qian Yu, sekarang kamu sudah kaya. Jangan lupakan aku cuma memuji kamu, hatiku. Selalu memikirkanmu. Ya Qian Yu, aku ini mertuamu, kita satu keluarga. Hei, kalian berdua tidak malu ya sekarang? Lihat wajah kalian saja aku mual. Bukan. Kalian jangan dekat-dekat dia, ini pacarku. Lupakan saja. Wanita brengsek dengan penampilanmu seperti itu. Berani saingan sama aku, pantaskah? Kenapa belum pergi? Tunggu aku kasih makan kalian ke ikan ya. Maaf Pak Biao, kami segera pergi. Xiao Qin, aku kasih kontraknya ke kamu. Kasih uangnya kembali ke aku ya. Iya Xiao Qin, tolonglah. Kamu punya banyak uang, tidak kurang sedikit pun. Jangan bermimpi bahkan untuk anjing.
Aku tidak akan kasih ke kalian sekarang, cepat pergi dari pandanganku. Lau Ye, aku bilang menantumu ini. Orangnya tampan, nanti kita harus banyak kerja sama ya Lau Ye. Perusahaan kami butuh 3 miliar. Bisa tidak menantumu investasi sedikit? Om Duan keponakan berani ngajukan permintaan. Apa permintaanmu? Kasih cucumu nikah sama aku. Zhao Cheng, kamu penjual barang palsu. Masih berani ngajukan lamaran ke Om Duan. Iya, dengan kekayaan keluargamu. Enggak pantas buat jilat sepatu keluarga Duan. Kamu mabuk yang ngomong apa sih? Kalian ngerti apa diam semua? Zhao Cheng, kamu masih mau incar aku. Kayak kata mau makan angsa. Zhao Cheng, dulu kamu mau ngejar Shu Jun aku. Dengan segala halanganku kamu enggak berhasil, gimana? Sekarang mau panjat keluarga Duan. Keluarga kamu sekarang enggak lebih kaya dari aku. Mau ngejar Nona Duan, kamu enggak lihat diri sendiri. Kelakuanmu. Oke, kalian semua meremehkanku ya. Sekarang aku kasih lihat aku punya apa. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini kontrak besar, senilai 80 miliar, yang aku tanda tangani mewakili grup Zhao dengan grup Feng Yun. Di masa depan, aku akan jadi orang pertama di Haicheng yang punya 100 miliar. Lihat enggak? Jangan-jangan beneran. Grup Feng Yun itu level apa kamu pantas dapat? Kontrak besar dari grup Feng Yun. Kalau Nona Duan enggak percaya, aku kasih. Lihat ku semua orang. Beneran? Jangan-jangan kamu salah lihat. Gimana bisa, aku udah setengah umur berbisnis. Aku bisa bedain kontrak asli atau palsu. 80 miliar, 50 miliar, aku ketinggalan lagi. Beneran keluarga Zhao kali ini sukses besar. Pak Duan, lihat saya sekarang. Apakah saya sudah layak untuk melamar Anda? Zhao Cheng, lupakan saja, saya tidak akan menikah dengan Anda. Lagi pula saya tidak percaya kontrak Anda itu asli. Nona Duan, Anda tidak berhak memutuskan. Yang saya tanya adalah Pak Duan. Ketua grup Feng Yun Xia Lu telah tiba. Sekarang ada yang bisa menjelaskan untuk Anda. Apa ternyata dia? Silakan, Ibu Xia. Ternyata Ibu Xia datang sendiri. Kedatangan Ibu Xia benar-benar membuat keluarga Duan kami bersinar. Maaf tidak menyambut dengan baik, harap dimaklumi. Pak Duan, terlalu rendah hati saya datang tergesa-gesa. Tidak membawa hadiah ulang tahun. Kedatangan Ibu Xia sendiri sudah merupakan hadiah terbesar untuk saya. Dia adalah wanita terkaya di Tiongkok. Saya pernah bertemu di pesta di Kyoto. Dia selalu sulit ditemui, kenapa hari ini datang? Pak Duan, bagaimana dengan usulan saya tadi? Sudah dipikirkan. Zhao Cheng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qian Yu, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Jangan berpikir, karena kamu berhasil mendapatkan 50 miliar dengan cara licik. Lalu sombong sekali, saya beritahu kamu. Uang yang kamu dapatkan dengan cara itu, akan habis dengan cara yang sama. Habis atau tidak itu bukan urusanmu. Tapi kamu memanfaatkan Ibu Xia untuk menekan keluarga Duan dan ingin menikahi Nona Duan. Saya beritahu kamu, rencanamu tidak akan berhasil. Qian Yu, kamu gila ya di depan Ibu Xia. Berani bicara sembarangan, kamu ingin menghancurkan keluarga Ye ya? Qian Yu, diam saja. Saya hanya ingin Ibu Xia tahu Zhao Cheng. Seperti apa orangnya, saya yakin Ibu Xia tidak akan marah. Benar kan? Bodoh tidak tahu diri. Di depan Ibu Xia berani bicara seperti itu, Ibu Xia. Maaf, dia orangnya agak bermasalah. Harap dimaklumi. Ibu Xia, dia ini mabuk jadi bicara ngawur. Jangan dengarkan apa yang dia katakan, jangan diambil hati. Ayo usir dia dari sini. Jangan sampai mengganggu Ibu Xia. Ibu Xia, dia ini seperti anjing gila, jangan dekat-dekat. Kalau sampai terluka tidak sebanding dengan tubuhmu yang berharga. Ibu Xia. Mas, ternyata kamu miliarder. Tidak berani, saya masih harus banyak belajar dari Anda. Anak ini ternyata mengenal Xia Dong. Sudah kubilang jangan banyak bicara, tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang apa yang terjadi? Apalagi rahasia yang dia sembunyikan dariku. Waduh, ternyata dia adalah orang besar yang tersembunyi. Tidak mungkin, Xia Dong. Apa kamu salah paham? Dia hanyalah seseorang yang naik pangkat dengan cara licik. Saya bisa bersaksi bahwa beberapa waktu lalu dia masih seorang pemuda miskin. Zhao Cheng, aku pikir kau seorang yang berbakat.
Pemuda terbaik, namun penampilanmu hari ini sangat mengecewakanku. Saya harus mempertimbangkan kembali masalah kepemilikan kontrak ini. Pak Xia, Anda benar. Zhao Cheng dia itu penjahat yang mengandalkan kekayaannya untuk menindas orang lain. Tadi dia bahkan berniat memanfaatkan urusan Anda untuk memberitahu kakek saya bahwa dia ingin menikahi saya. Dia berani memberikan barang palsu di depan begitu banyak orang. Apalagi yang tidak dia berani lakukan. Pak Xia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka semua memfitnah saya fitnah. Masih berani membantah pada saat seperti ini, sungguh membuat mataku buta. Kerjasama antara kedua perusahaan kita dibatalkan. Pak Xia, saya salah. Berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Apakah itu bisa? Pak Xia, tolong pertimbangkan lagi Pak Xia. Masih berani berbuat macam-macam hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Mengapa bunga begitu merah? Pak Xia, maafkan saya. Anda telah menyaksikan sebuah sandiwara. Namun saya tetap harus berterima kasih kepada kalian karena telah membantu saya melihat siapa sebenarnya Zhao Cheng jika bekerja sama dengannya. Investasi saya takutnya akan hilang semua. Dan saya memutuskan bahwa kontrak 800 miliar ini akan ditandatangani dengan keluarga Duan kalian. Luar biasa. Mari kita buka sampanye dan potong kue. Qian Yu setelah berjemur di bawah matahari selama ini. Pasti haus kan, ayo minum sesuatu. Menantu ibu, akan kupotongkan apel untukmu lagi. Ibu, ini sudah yang ke-10 apel yang ibu kupas. Saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Menantu, kalau kamu mau makan apa saja bilang saja pada ibu. Ibu akan membuatkanmu. Sekarang kamu harus memikirkan soal gizi harus dijaga. Ibu, mungkin lebih baik ibu pergi dulu untuk mengurus pekerjaan ibu. Pak Guru, saya baru saja membeli beberapa keping uang kuno. Coba lihat bagaimana menurut Anda. Berapa harga yang kamu bayar untuk ini? Saya membelinya di kaki 5 seharga 3.000. Kalau begitu kamu beruntung, barang ini setidaknya bernilai 200.000. Benarkah? Wah, ternyata aku juga jadi jagoan cari untung Shifu. Anda istirahat saja, saya akan memanggang daging untuk Anda. Saya jagonya memanggang daging. Oke. Anda tunggu saja, pasti enak. Berita siang, grup Zhao di kota kami karena manajemen buruk. Mengumumkan kebangkrutan ayah dan anak Zhao. Karena skandal transaksi sedang diselidiki secara hukum. Proyek kerjasama antara grup Mo dan grup Fengyun resmi beroperasi. Saham grup Duan terus mencetak rekor tertinggi. Kamu ngapain? Mau makan apel, ambil sendiri. Aku nggak akan melayani kamu. Kamu lupa kamu masih utang sama aku. Kamu malah minta uang? Aku udah bantu keluarga Duan sebesar itu. Kontrak 80 miliar, sahamnya melambung tinggi, masih minta uang. Saudara kandung aja harus jelas urusan uangnya. Utang ya harus dibayar, itu sudah kodratnya. Kalau gitu aku nggak bayar, kamu bisa apa? Kamu nggak mau bayar ya? Kalau gitu, kamu yang bayar sendiri. Bentuk tubuhku lebih seksi daripada istrimu. Mau lihat nggak? Beneran nggak? Jangan-jangan ini jebakan. Jebakan apa? Mau lihat atau nggak? Nggak deh, nanti Shujun datang nggak enak. Kalau dia datang ya kita berdua melayani kamu barengan. Nggak usah deh. Wah, kamu ini Qian Yu mau apa? Masa dia duduk di pangkuanmu? Itu kan 1R kan ada kursi. Duduk di aku ngapain? Turun. Kursi mana senak bantalan daging. Dan tadi Qian Yu bilang enak banget. Oh ya? Ada cewek cantik duduk di kamu. Enak ya? Nggak kok, aku tadi nggak bilang apa-apa, istri, ampun. Qian Yu, sekarang aku kasih kesempatan. Kita berdua, kamu pilih siapa? Cepetan bilang kamu pilih siapa? Nggak apa-apa, kamu pilih siapa, aku nggak marah. Ya, aku pasti pilih. Ya, tetap pilih istriku. Istri, aku sayang kamu. Suami aku juga sayang kamu. Queen Griega buta mata aku Duan Guaner. Mana kalah sama dia Ye Jujun. Sebenarnya nggak ada yang bisa ngalahin istriku. Sayang, ayo kita jalan-jalan di tengah hamparan bunga. Oke, ayo suamiku. Ayo. Qian Yu, seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku.